Oke. Hey guys, welcome di Big Z Podcast dengan gue Big Z, MC kesayangan Anda. Gue siapa ya? Gue Billy udah gampang gitu. Billy Pramadya kali ini gue undang lagi di podcast ini, podcast episode Bedanya 4. ada video sekarang. Oh, ada video. Ini videonya. udah kelihatan mukanya Mas Billy seperti ini mukanya. Ini kayak gunung, bawahnya gunung. Tapi yang jelas kita semua udah mandi loh ya. Ini udah mandi, panas aja Pacitan sekarang. Udaranya panas, ini Pacitan sedang musim kemarau. Oke, jadi welcome di Big Z Podcast di mana kita membahas tentang dunia entertainment sesuai dengan perspektif dan pemahaman kita masing-masing. Jadi kalau kalian merasa kayaknya ofensif, ngerasa kurang bagus, nggak cocok gitu, nggak cocok, kalian bisa langsung komen aja atau gimana ini. Kalau bisa ngebully nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya kalau komen baik-baik tuh udah banyak gitu ya. Tapi kalau ngebully gini, Bel, jatuhnya nanti kenanya ke channel gue. Oh gitu, kena ya. Kenanya tuh dia. Gitu. Oke. Kalau gitu, lo semua udah pada tahu Billy ya intinya. Kita langsung aja. Selamat tahun baru 2021 ya Bil ya. Iya, tahun baru ini berbeda dengan yang lain, harap maklum ya. Kan lu tahu sendiri kenapa. Oke, gue untuk membuka segmen tahun baru ini yang lo lakuin apa sih selama tahun baru kemarin? Di rumah, AFK. Ya mau ngapain, paling bakar-bakar. Kemarin gue ke Semarang itu kan. Iya. Semarang, makanya kita kan nggak bisa rekaman jarak dekat tuh dari podcast yang suara doang tuh kan. Gua ke Semarang 3 hari dapet. Keluar pun itu di tempat wisata kita masuk jam 10, jam 12 disuruh keluar. Gantian sama orang selanjutnya. Oke. Dan kali ini di Indonesia sedang diadakan namanya sistem jam malam ya. Jam malam. Kalau di Pacitan sini jam 8 malam kan tempat lu? Jam? Kemarin jam 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Soalnya di perumahan gua jam 6 itu udah nggak bisa keluar. Jadi ini funny story, gue kemarin ceritanya jam 8 baru bisa keluar rumah karena ya ngerjain banyak project. Terus jam 8 keluar ke Alfamart, harapan Alfamart buka ternyata tutup. Tempat lu gimana? Buka semua kalau di Malang. Tempat lu buka semua. Orang-orang sana persetan gitu lah, penting udah duit gitu kan. Lagian tahun baru adalah momen-momen banyak pembeli sebenarnya. Itu gitu ya. Iya, cuman gue nggak tahu kenapa jam 8 udah pada ditutup. Tapi tempat lu masih ramai nggak sih Malang kalau jam segitu waktu tahun baru kemarin? Kalau tahun baru kemarin kalau dari kata teman-teman gue sih rame aja, cuman gak serame kayak yang lalu-lalu ya. Kan normal di ini ngumpul, titik kumpul gitu. Sekarang lewat-lewat doang udah. Kalau di Semarang kemarin kagak ada tuh kembang api. Dekat rumah gua. Ada orang nyalain itu enggak di jam 12, jam 10 malahan. Lah, berarti maksud lu gini, orang-orang udah mendahului sebelum jam 12 malam gitu ceritanya. Iya, soalnya gini paling nangkepnya jam 12 ke atas corona keluar semua paling. Jadi ada jadwalnya gitu. Iya, ada jam-jamnya. Gitu. Ada jadwalnya. Oke. Kalau gitu kita udah masuk di tahun 2021. Oke, 2021 guys. Kita menjalani banyak masalah, menjalani banyak peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan di tahun 2020. Pencapaian apa? Ini agak krusial pertanyaan. Pencapaian apa yang udah lo dapetin di tahun 2020 kemarin? Gue beli PS4 salah satunya tuh. Oke, tepuk tangan. Gue nabung dari semester 4 atau 3 ya? Iya dari situ. Jadi duit jajan tuh sisa kumpul-kumpulin, belilah itu. Itu aja sih pencapaian. Enggak kayak pencapaian misalnya kayak mungkin bisa misalnya turun berat badan atau misalnya mungkin badan jadi lebih sehat gitu atau gimana, atau mungkin lo ngerasa atau misalnya kalau ke badan nggak ada ya kayaknya ya. Badan nggak ada. Kerjaan enak. Pelajaran ya, pelajaran ya kalau semesteran kan pasti bertahap, ngerti lah orangnya tinggal cara memperhatikannya gimana. Paling gitu kemarin selamatnya pas lagi itu tuh PSBB datang. Gue udah ada kerjaan gitu itu padahal sebelum itu gue nggak ada, malah yang bisa bebasnya malah nggak ada, pas PSBB baru dapat kok pas gitu loh. Itu kerjaannya lo apa aja waktu di sana? Kerjaan ya cuman jadi kayak marketing gitu, nyalurin HP jualan di counter gitu. Iya, nggak di counter sih, di rumah gitu. Nanti gitu. tokonya gini minta tolong gue anter. Gue usah sebut nama tokonya, gue nggak disponsor juga. Kalau gue kemarin dapat kerjaan waktu wayah pandemi itu jadi barista di sebuah bukan kafe, sebutnya kedai kopi kecil di pasar. Lulus tepat waktu enggak? Kan pencapaian. Lulus tepat waktu, jangan kayak gua lu ya, ngegame mulu goblok, goblok lulus semester 10 nih kayak gua nih. Lulus tepat waktu, but dengan kenangan yang B aja gue rasa B gitu. aja. B aja karena gini, lo mungkin nanti bakal ngerasain gini lo. Kalau waktu-waktu biasa kan kita kelulusan pasti ada acara apa, kumpul-kumpul dulu, foto-foto dulu, selebrasi apalah semacamnya. Ini nggak ada, lo habis masuk muter apa namanya tuh kayak toga itu gitu, talinya itu udah selesai, lo keluar, udah selesai, nggak ada. Tapi offline kan? Offline ya. Lo
kemungkinan online. Spoiler. Online. Spoiler nih ya, spoiler online. Enggak gua doang sih, kampus mana aja online pasti. Kampus mana aja online. Jadi kampus gue paling nekat waktu itu. Tapi by the way itu juga kursinya dipisah-pisah sih sebenarnya. Oh, di jarak. Dia di jarak, jarak. Jadi satu orang tuh ada jarak satu orang gitu. Jadi kalau mau ngobrol harus ke samping gitu. Jadi agak nggak enak gitu loh. Oke, pencapaian beli apa PS4. Iya. Oke. Dapat kerjaan. Ya, alhamdulillah nggak banyak kita tapi kan ada gitu kan. Iya, ada. Kita nggak usah sebut masalah penghasilan ya. Udah beda gitu. Riba nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Terus harapan lu, kita kan 2020 ini udah menghadapi banyak ya. Salah satunya ada pandemi ini, coronavirus, dan juga mungkin ada apa ya bahasanya, sensasi sosial media setelah udah ada pandemi. Ya, beritanya makin ini ya. Beritanya makin aneh ya kan. Gue di TV kan lo tahu. Kue jahe itu yang jadi berita yang aneh-aneh. Lesti pasang pagar Brimob dan semacamnya itu. Nah, harapan lo di tahun 2021 ini apa? Paling pertama nih ya. Untuk diri lo sendiri. Iya, paling pertama ada ini. Gue mau lulus. Gue mau lulus udah itu doang. Ya sekarang gue kebut akhirnya kan. Iya, namanya orang dulu kena kerjaan ya main-main dikit lah. Iya. Jadinya kan ya nggak main PS mulu rek. Jadi main PS itu buat refreshing, kerja itu kan megang duit tuh, namanya orang megang duit. Ya. Yang itu utamanya godaannya di situ pasti. Iya, soalnya gimana ya, di posisi lu udah bisa beli apa-apa tanpa minta duit orang tua gitu ya. Ya walaupun ada lah minta. Nah, duit sendiri itu pengennya hedon kemana-mana. Ini sorry, ini tadi agak kepotong, nggak tahu mic-nya dapat masuk nggak ke dalam sini. Gue kayaknya masuk mic-nya ya. Nggak masuk ya udahlah. Nggak masuk ya udah. Pokoknya intinya gue tadi ngomongin masalah 2020. Harapannya lo adalah lulus tepat waktu. Oke. Ada harapan misalnya kayak lo beli konsol berikutnya? Kalau itu enggak, gue pengen ini harapan gue kan nanti setelah lulus itu kan gue bisa fokus ke kerjaan gitu ya. Selama gue belum dapet tuh bukan nganggur. Gue pengen, kan gue punya stand di Seva Playground tuh, gak usah subscribe semuanya lo. Itu gue pengen ini apa? Gak fokus gitu, gue mau ngembangin terus. Sedangkan konten gue kan bikin subtitle lama kan, satu video aja seminggu belum tentu kelar. Lama. Nah itu gue mau fokus di situ dulu tuh. Pencapaian itu sebenarnya. Bisa fokus di situ. Pencapaiannya di situ dulu. Soalnya pencapaian kayak misalnya ini yang paling krusial di Indonesia juga nih ya, misalnya. Apa tuh? Jodoh. Gak kepikiran gue. Oke. Gak kepikiran kita maksudnya. Sama, oke? Jadi gak tahu kalau dia ini ya. Kita sama. Jadi maksudnya gini, bukan berarti kita gimana ya? Bukan berarti kita menentang takdir ya. Bahwa umur kita udah di umur kepala 2, tapi dia tetap gimana ya, kalau gue fokusnya masih ke arah itu sih, karir dulu aja. Iya, gue kalau di gue sendiri nih ya masih muda, udah ada cewek ini kan sejak terakhir itu ya udahlah. Kedepannya kalau ada cewek lagi tuh, kalau bagi gue kayak ngambat gitu loh jatuhnya. Jadi gimana ya, kalau gue nangkapnya jadi ini kok kayak susah gitu, mau ngapa-ngapain susah ya kan. Lo misalnya mau ngejar kayak di YouTube gini, nanti lama-lama cewek lu gimana, berisik dan semacam itu udah susah. Ada aja ntar. Kita di segmen pertama akan membahas tentang dunia entertainment, of course, dalam hal aspek yang lebih luas. Kan kita kemarin bahas tentang game ya. Kita sekarang bahas tentang game, film, dan ada juga nanti musik ya. Oke. Jadi gue masuk ke segmen gue sekarang, movie, tentang film ya. Film itu film yang akan rilis tahun 2021. Ini belum jelas, ini masih rumor apa mungkin udah ada konfirmasi dari studionya langsung. Batman kemarin udah ada trailernya di YouTube ya. Lo lihat trailernya gimana menurut lo? Ya keren sih, cuman gua rada ininya apa? Rada kaget tuh pas si Batman kan ada tuh keluar suaranya dia bentar. Iya. Gagah gitu. Batman kan selama ini lu tahu gagah gitu kan. Terus tiba-tiba suaranya Batman. Ibaratnya gitu aja. Ibaratnya gitu. Gak tau cuman gua apa lu juga. Gua nangkep gitu kok aneh. Pemerannya juga beda guys. Jadi kan emang Batman ini menurut gue adalah film superhero, franchise superhero yang selalu ganti-ganti aktor. Dari Batman dulu siapa ya? Yang gue ingat, gue sih dari zaman dulu si Christian Bale kalau nggak salah. Christian Bale yang Batman Begins, The Dark Knight dan semacamnya. Terus sekarang Robert Pattinson. Robert Pattinson untuk yang lo belum tahu itu film Twilight ya. Twilight. Paling terkenal Twilight. Nah, gue yang agak protes di sini itu apa? Oh kemarin sempat Ben Affleck juga yang Batman apa namanya? Batman versus Superman. Ya, Superman ya, Justice League juga. Itu kan badannya gede ya. Badannya gede dan suaranya I'm Batman. Sekarang Robert Pattinson badannya, ini gue bukan merendahkan itu. Robert Pattinson tuh badannya menurut gue lebih kecil comparison dengan Ben Affleck. Iya. Gitu. Gak tahu ya nanti kalau misalnya Ben Affleck kemarin kan
kayaknya kurang action ya yang Iya. Kayak berantem pun sebentar-sebentar gitu kan. Mungkin aja nih yang diganti sama Robert nanti actionnya ditambahin durasinya. Tapi paling di trailer udah kelihatan yang ada adegan dia mukulin jadi gore gitu ya Batman jadi ya. Gore. Keren banget. Itu aspek itu gue puji, cuman yang kayak pemilihan aktor itu gue rasa masih ada pertanyaan di Kalau lu situ. tebak musuhnya siapa nih? Kemarin ada info 3 musuhnya. Penguin, Riddle, sama satu lagi ada Catwoman juga. Tapi gue nggak tahu musuhnya yang mana. Karena lu paling feeling kemana nih 3 ini? Paling Penguin. Karena Penguin itu di Batman Returns itu adalah musuh yang paling ikonik kedua setelah Joker. Jadi Penguin itu emang bener-bener apa ya? Apa namanya? Pembangun karakternya itu keren gitu loh dibanding musuh-musuh yang lain. Dan itu juga apa ya? Penguin itu menurut gue kayak apa ya? Bukan musuh, gimana ya gue biasanya nggak terlalu terkenal tapi satu sisi terkenal gitu. Satu sisi terkenal. Ya kayak nggak jelas gitu. Iya, jadi orang cuma tahu Joker gitu ya. Orang tahunya kan Joker, Harley Quinn ya gitu. Yang lain-lainnya kan kayak Mr. Freeze terus Penguin. Ya, sebenarnya gue kalau ada Mr. Freeze gue bakal milih Mr. Freeze. Iya sih itu paling keren sih kalau dulu gue nonton. Iya itu keren. Dan ada satu lagi kemarin info Ben Affleck ini bakal ada Robin juga katanya. Ben Affleck maaf, Batman akan ada Robin juga, tapi Robinnya gue nggak tahu siapa. Iya. Robin kan terkenal ngeyel tuh. Dan Robin tuh juga bisa dibilang karakternya harus pas ya, harus anak muda juga sih, nggak boleh kayak orang-orang tua. Iya, takutnya nanti tua dikit gitu. Gue ngerasa ini gini loh, kayak misalnya gini, kemarin God of War, misalnya karakter si Kratosnya diganti siapa ya? Yang badannya lebih kecil tuh kan kayak lo ngelihatnya kayak iya, misalnya Kratos udah tua gitu badannya jadi sebaldur gitu ya. Iya gitu jadi kan gimana gitu. Kan jadi gimana gitu. Karena sama ini yang di image kita first impression adalah badannya kan iya gagah dulu. Batman kan gagah terkenal ya. Gagah. Soalnya terkenal dengan dia berhenti di bangunan tinggi gagah gitu kan. Iya. Oke. Terus ada lagi tadi kan Batman, terus yang kedua Suicide ada Squad yang masih satu studio dulu aja nih. Suicide Squad. Oke, Suicide Squad DC juga. Suicide Squad yang pertama, gue bahas dari yang pertama. Ini gimana nih? Gue juga sebenarnya bingung kan, gue ngeliat trailernya. Itu trailer apa bukan kok lama gitu ya? Itu trailer. Tapi menurut gue mereka itu sama seperti Cyberpunk nanti endingnya. Mereka kebanyakan trailer. Gue rada bingung soalnya. Ada trailer, ada teaser, ada behind the scene. Langsung 3 bleng satu di YouTube tuh. Gue mikir, itu ada John Cena di situ. Ya, dia jadi karakter apa gue nggak tahu. Intinya Suicide Squad yang baru ini kok karakternya menurut gue kayak mereka mengembangkan karakter tapi karakter yang nggak terlalu terkenal gitu gue rasa. Banyak gitu ya? Iya banyak. Gue soalnya ngeliat tuh yang pas di lama tuh ya. Di lama. Ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Itu kelemahannya DC. Dari dulu kalau bikin film superhero atau film apapun pasti kita bakal mikir ini siapa. Belum dijelasin gitu ya? Iya, belum dijelasin ini tuh siapa, ini tuh kayak dia tuh kekuatannya apa. Tapi kemarin di behind the scene akhirnya dijelasin ini kekuatannya ini, diwawancarakan si John Cena terus siapa lagi man. Gue nggak terlalu ngeliat, gue ngeliat udah trailer sebenarnya gue pikir ini proyek antusias gini hasilnya bakal bagus kayak ini atau bakal jadi kayak itu ya walaupun terkadang dari wawancara kan bisa ngejelasin cuma nggak semua orang bisa ngelihat gitu kan wawancaranya. Kalau gue itu juga sih kalau gue first impressionnya udah keren epic tapi nggak tahu hasilnya. Nanti nggak tahu. Karena kemarin Suicide Squad yang satu lo udah pernah nonton kan? Udah. Menurut lo gimana endingnya? Ending dari B aja sih. B aja. Dari kan misalnya gini ya, itu kan dia kayak Harley Quinn kan dia kena kimia jadi kayak gitu kan. Terus Joker kan emang gila. Terus siapa? Deadshot atau siapa? Deadshot ya. Itu kan emang agen kayak model agen hitman gitu. Terus ngelawan penyihir gitu loh. Iya. Itu kemarin gue kaget. Dan penyihirnya tuh si Enchantress namanya. Iya. Itu kayak apa ya namanya? Keberadaannya tuh kayak nggak OP banget gitu loh. Itu di komik ada nggak? Kakaknya kan. Enchantress kalau di komik tuh malah ikut Suicide Squad aslinya. Kan memang sebenarnya ikut kan aslinya. Oh itu malah dilawan. Cuman akhirnya kan dia musyrik ikut sama kakaknya kan akhirnya jadi itu dan semacamnya. Gue nggak nangkep point of interestnya di film Suicide Squad pertama itu. Yang jelas yang gue dapat nih ceritanya nggak jelas dan plotnya gue rasa gagal pengenalan karakternya semuanya di siapa namanya? Diablo yang api. Oh iya yang api. Api itu. Menurut gue dia tragisnya kayak kurang dijelasin caranya. Kebanyakan apa ya? Kalau gue rasa kayak karena anak senja kalau ngomong gitu loh kayak banyak majas-majasnya. Awas lu diserang anak senja abis ini loh. Nggak masalah. Silahkan. Gue udah sebenarnya mau ngomong gitu tapi ya rada hati-hati. Kan lo lihat sendiri kan kayak misalnya yang apa ya adegan apa sih yang Diablo itu yang di rumah lagi makan apa terus suami bertengkar terus terbakar semua rumahnya terus dia teriak. Maksud gue itu kayak
masih belum cukup untuk menjelaskan Iya, masa dia ini lalu siapa kelamnya, gitu ya. masa lalu kelamnya Diablo dan kenapa dia punya kekuatan api, dia tuh dari apa gitu kan kayak nggak jelas gitu. Jadi gue rasa dan endingnya juga whatever gitu aja. Nggak tahu nih yang kedua nih gimana nih ya? Yang kedua. Ada angkanya 2 nggak tuh kemarin? Gue belum Apa judul apa gitu biasanya kan ditambahin bawahnya tuh. Iya. Judul Gue apa? nggak terlalu ngamatin sih, cuman gue kemarin tahu dari itu ada trailer Suicide Squad, New Suicide Squad 2021 coming soon dan semacamnya gue baca. Oh, gue lihat trailernya, oh ya udah gitu aja, kira-kira gitu. DC juga kemarin tuh Wonder Woman gue udah nonton nih. Ini gua bukan mau ngatain studionya bukan ya. Oke. Gua nangkepnya kayak biasa aja dari yang pertama ya. Kalau pertama tuh masih epic lah gua nonton kan. Lawannya Ares, bayangin gua mau dewa Yunani itu kan gini Oh banget. ya, ini temanya Nordic juga ya Wonder Woman ya. Iya Nordic terus dewanya itu Ares kan. Yeah. Anehnya Ares gitu. Nordic apa Yunani ya dewanya? Dewanya Ares kok. Ares tuh Nordic. Ares itu Yunani God ya? of War. Zeus kan. Iya, namanya. Zeus gitu-gitu kan. Ya. Lah, yang di kedua ini gua nonton. Pusing kepala gua. Durasinya 2 jam 30 menit nggak salah. Gua nonton sampai sejam 50 lah. Sejam 40-an. Gak kuat gua. Gua pause sampai sekarang belum gua terusin. Tahu kenapa? Itu dari awal action terus ngomong terus kayak Batman gimana sih? Ngomong terus action bentar. Ngomong lagi bingung. Itu kayak maksudnya ngomongnya tuh kayak flashback atau enggak alur maju masalahnya. Jadi ada kayak batu, kayak kristal gitu tuh kayak mengabulkan permintaan orang gitu kalau nggak salah. Gak tau, kalau nggak salah ya. Soalnya gua kemarin di Semarang rame gitu nontonnya. Iya. Bingung. Awalnya itu awalnya nangkep. Lama-lama pusing gua. Kok kenapa yang ini apa? Yang musuhnya ini nih yang pembawa berita kalau nggak salah. Yeah. Itu dia nyuruh orang untuk meminta permintaannya dia belum capai gitu ke dia gitu. Beda anggap Tuhan apa gimana? Gue bingung di situ tuh. Yeah. Oh jadi maksud lo kayak gini ya? Plotnya tuh kayak lo udah nangkap ceritanya intinya itu maju. Tapi maksudnya lo sebagai viewer yang baru yang bukan fanboy komiknya lo kayak masih ada gimana? Iya ini apa gitu. terus? Ini apa maksudnya gitu loh? Itu batu dari mana emang dijelasin kan kemarin. Cuman gue nggak tahu ini asal masalah batu kan kalau orang nggak expert di DC nggak akan ngerti ini batu apaan gitu kan. Iya. Sedangkan yang di pertama lawannya Ares gitu kok jadi penyihir sekarang. Jadi dewa-dewa gitu ya. Iya, ini jangan sampai Batman kayak gini juga nih ntar takutnya gue. Tapi emang menurut gue 2019-20 adalah era-era darknya dari DC. Maksud gue kayak filmnya nggak ada yang wow gitu dibanding dengan Marvel. Oke. Joker itu mantep loh itu. Joker. Gak, I mean gini, maksud gue kayak yang superhero-nya, kita bahas yang superhero. Kayak misalnya Justice League kemarin, Aquaman. What the fuck, Aquaman itu adalah apa ya, kekecewaan terbesar gue di tahun 2019, 2020. Ini buat kita pribadi nggak semua orang ya. Iya. Dari kita. Lo udah nonton kan Aquaman kan? Udah, lama sih. Lama kan nonton? Iya. Durasinya lama kan? Lama banget, lama. Dan gini, lama itu kita nggak diberikan kayak apa ya, scene-scene yang kan kadang film superhero gini ya. Di awal lo tenang gitu, tiba-tiba ada yang epic gitu yang bikin lo tuh jadi wah ini keren, wah ini keren. Ada klimaksnya gitu ya, kan. Ada klimaksnya. Aquaman tuh menurut gue flat. Everything is flat. Lo cuman jelasin tentang siapa sih Aquaman itu kembali ke apa namanya? Rumahnya ke rumahnya, terus di rumahnya itu ada adik angkat apa-apa, terus bertarung tentang kekuasaan Neptunus apa-apa itu gue nggak paham kayak terus gitu. terakhirnya malah gue kayak di kapal-kapal gitu terakhirnya itu kayak Star Wars anjing. Dan apa musuh-musuhnya lo tau prajuritnya kan itu kan kayak Stormtrooper Star Wars itu kan. Kayak Power Ranger gitu. Modelnya gitu. Itu di laut lo bisa kayak gitu. Iya, gue oke, CGI-nya mereka udah mantep. lumayan. Tapi cuman, ya bingung plot story-nya. Gue nggak tahu ini salahnya siapa, gue nggak ngerti, entah itu dari gue jadi nggak ngerti apa poin-poinnya di situ tuh apa, di film-filmnya itu apa. Tapi Joker masterpiece. Gue suka Joker. Iya, malah yang nggak hero-nya tuh malah. Kok malah kalau nangkapnya gimana Joker kemarin? Keren gitu loh. Gue soalnya gini, itu kayak ibaratnya game, endingnya banyak. Bisa aja itu dari awal itu cerita khayalan si Joker, emang cerita itu nggak ada gitu kan. Lu sempat mikir gitu nggak? Iya. Kayak yang waktu dia ketemu sama si cewek kulit hitam yang di lift itu. Itu kan gue awalnya mikir oh ya dia ceweknya ada cuman. Dan di endingnya itu dia cuman diem aja, cuman gitu. Gue takkan dia kan termasuknya orang yang suka ngayal gitu ya, kayak gitu kan. Terus dia cerita kan sama si psikiaternya ini. Gue nangkepnya gini terakhiran mati tuh, kabur Jokernya kan, kabur. Ini bisa aja gue nonton dari tadi ini cerita nggak ada gitu, dia ngada-ngada doang cerita. Iya. Tapi digambarin jadi film. Iya. Itu yang bikin gue agak risih di situ. Risih karena gini, Bill. Gue merasakan apa ya? Seorang Joker yang punya penyakit jiwa membuat dunianya sendiri gitu loh.
Dan dengan gambaran yang sehoror-horornya kan dia sampai nembak si MC-nya itu di depan kamera itu kan itu gambaran horor seseorang yang menurut gue imajinasinya itu udah terlalu liar gitu loh. Sampai kepikiran gitu. Tapi itu endingnya bagus banget. Endingnya bagus. Iya, banyak kayak endingnya game lah banyak ya. Orang kan nangkepnya macam-macam gitu kan. Keren tuh dibikin gitu. Dan ada yang dulu komen kalau gimana kalau Joker ini ketemu sama Batman yang sekarang si Ben Affleck, gue pikir no gue rasa mereka belum sejajar. Kecuali Batman yang zamannya itu siapa namanya? Yang tadi Christian Bale. Itu beda. Christian Bale yang The Dark Knight itu Batman-nya udah bagus. Jadi gue harap kalau DC kalian mau bikin film Batman lagi dengan Joker, kembalikan Christian Bale. Keluarkan Ben Affleck, gue nggak suka sama dia. Kalau denger aja gitu kan. Iya. Tapi serah lu dah, lu mau pakai siapa aja. Mau pakai Tom Holland ya nggak apa-apa. Gue agak heran nih. Kenapa lo dari kemarin kayak agak sengit banget sama Tom Holland? Gue kan gimana ya? Gue Uncharted kan main nih dari awal, terus tiba-tiba diangkat jadi film yang main Tom Holland gitu. Ya sama kayak lu gitu, Batman tiba-tiba diganti sama Robert Pattinson. Lu taunya Nathan Drake kan, lu tahu Nathan Drake kan jambul, badan keker ya gitu ya. Terus selengean. Terus diganti sama perannya Tom Holland nih. Tom Holland yang untuk lo belum tahu kan. Lu lihat di film Marvel mana aja coba ya filmnya dia. Ada dia jambul? Gak ada. Lah iya. Dia kan rambutnya kayak snapback. Tapi kalau yang peranin Sally, siapa sih lupa gue namanya itu. Itu udah masuk sih menurut gue. Masuk kalau yang Sally. Kalau si Nathan Drake ini loh, gue sayang banget. Gak tahu nanti kalau dia jadi yang pas zamannya kecil apa gede kan gak tahu lagi. Padahal sebenarnya menurut riset Tom Holland adalah apa ya, aktor yang paling digemari loh. Aktor superhero yang paling digemari. Iya, kalau dia masuk ke Spider-Man cocok. Kan Uncharted gitu loh. Bahkan mana yang Sherlock Holmes kayaknya nggak sukses dia di Sherlock Holmes itu. Iya, terus ya itu kan udah konfirmasi sama film yang digarap. Orang Tom Holland sendiri udah ngeposting foto itu di Twitter, di IG juga udah ada kali. Udah dihapus paling di take down. Gara-gara banyak yang ngehit. Iya, yang ngeyel banyak gitu. Gua ngeliat apa orang bikin fanmade ya munculin Tom Holland baru bentar beberapa detik dibulinya di komenan banyak banget. Nasibnya nggak bakal bagus. Kenapa sih kok kayak maksa gitu loh? Terlalu maksa gitu. Paling ngambil ini kan Tom Holland lincah ya, bisa salto gitu ya. Iya, kalau gue nangkapnya gitu. Gue nangkepnya gini nih, si Nathan Drake aja rolling kayak susah gitu kalau di game beneran. Kayak pas ngindarin musuh gitu, itu dia gerakannya bener kayak bukan orang fighting. Bukannya dia itu malah orang yang kayak petualang gitu yang bisa lincah. Iya, kalau manjat bisa Nathan Drake, tapi kayak salto gitu-gitu nggak bisa dia. Backflip gitu ya. Nggak seininya Nero di DMC gitu loh, maksudnya lincahnya. Mungkin kalau Neronya DMC masih pakai Tom Holland bisa diakalin lah ya. Aduh, kan gue nggak mau bayangin itu. Kan anak kecil Nero ini, anak kecil. Iya. Maksudnya gue nggak mau bayangin DMC dibikin film tapi aktornya lagi Tom Holland tuh menurut gue nggak masuk akal banget. Iya, kayak udah lu Spiderman aja lah ya. Rambut dia kayak gitu cobain. Dia jadi Dante bisa. Dia jadi kalau nggak jadian nih Johnny Silverhand yang di Cyberpunk tuh, yang Keanu Reeves. Tapi pakai Tom Holland gitu. maksa dan maksa. Oke. Gitu. Sekarang ini info yang lebih apa ya? Yang ini masih rumor juga sih, Mortal Kombat. Infonya kemarin orang Indonesia. Joe Taslim. Oke. Kalau buat lo sendiri nih ya, lo kan pernah lihat Joe Taslim ya di film Fast and Furious juga dia ada, di film apa ya? Joe Taslim tuh banyak kayak film-film The Raid. The Raid ada nggak sih dia? Joe Taslim? The Raid ada. Yang pertama tapi. Yang pertama. Mati sama Mad Dog. Ya. Kalau menurut lo sendiri ya, si Joe Taslim tuh cocok nggak sih jadi Sub-Zero? Enggak, berarti jadi Sub-Zero dia. Sub-Zero itu kan rada Chinese ya kalau nggak salah ya. Rada Chinese. Kalau menurut gue cocok. Menurut gue cocok ya. Sub-Zero itu kan kalem orangnya. Joe Taslim kalem. Maksudnya ngomong itu dikit gitu loh, enggak. Iya. Enggak kayak Scorpion yang lain-lain tuh berisik. Gue yang bingung tuh malah nanti yang meranin Scorpion siapa? Soalnya gini nih, Scorpion itu yang dulu. Itu Chinese. Terus di game yang 11 ini dia jadi kayak apa ya? Jadi orang-orang kulit eksotis gimana sih, rada coklat gitu. Amerika Latin itu gua bingung ini yang bener gimana, kan itu perang clan sih dulunya. Perang clan. Nah, kalau yang Sub-Zero ini tetap ini, cuman kesannya kalau di 11 ini Sub-Zero jadi kayak udah kurang kekuatannya gitu. Karakternya kayak beda gitu. Beda kan, apalagi desain kostumnya berubah terus setiap ada ini kan judul. Sebenarnya kalau kita nyari yang Liu Kang itu banyak yang orang model Chinese yang kayak gitu banyak. Terus yang jadi siapa? Karena Mortal Kombat menurut gue adalah filmable gitu. Iya, udah lama loh filmnya itu. Cocok dijadikan filmnya. Lama udah. Cuman sayangnya gini Bill, yang film awal Mortal Kombat dulu nggak sukses. Iya. Karena dulu keterbatasan CGI dan juga. Kalau sekarang insya Allah nih, ini insya Allah banget. Soalnya gamenya yang 11 ini bener-bener ini bagus gitu. Makanya gue ini agak antusias menunggu, apalagi gue nggak antusias karena ada Joe Taslimnya nggak, tapi karena
gue pengen menunggu gimana sih Mortal Kombat digarap dengan teknologi sekarang. Iya, kan kalau dulu naga gitu kelihatan ya efek-efeknya sekarang tempelan. Sekarang pasti bakal jadi lebih epic. Lu balikin zaman dulu tapi di remake sekarang gitu ibaratnya gitu ya. Dengan efek CGI yang seperti itu. Kalau bisa yang kayak agak-agak Marvel gitu. Tapi itu infonya itu remake atau cerita lanjut belum ada ya? Belum ada info. Yang jelas kemarin yang tahun 2020 awal kalau nggak salah itu infonya cuman Joe Taslim akan main di Mortal Kombat sebagai Sub-Zero. Udah itu aja, titik, nggak ada. Disembunyiin bener. Iya gitu. Itu kalau menurut gue malah bagusnya gitu tuh. Gak usah dikit-dikit. Trailer. Makanya gue tadi ngomong di depan, gue yang bilang Suicide Squad kenapa gue nggak antusias, karena kayaknya bakal gitu. Rasa penasaran orang hilang udah. Dan ini gue tadi ngomongin Joe Taslim di Mortal Kombat. Sekarang ini udah nih kelar nih Mortal Kombat. Emang masih dikit ya yang dibahas ya Mortal Kombat ya? Masih sedikit. Iya, soalnya infonya bener-bener di ini. Bener-bener. Iya udah kayak kalau gue bilang ya kayak kemarin God of War yang 4 gitulah. Iya, gitu doang. Cuman trailer gitu doang, orang muncul udah selesai. Udah. Iya, udah. Emang bagus itu malahan sih. Yang penasaran tambahan. Gue rasa malah gitu yang bagus itu. Oke. Fast and Furious 9. Saga. Saga namanya. Namanya Fast Saga 9. Aduh, namanya ganti terus loh itu. Iya. Ini gue agak gimana ya kalau sama Fast and Furious. Maksudnya gini, mereka ganti konsepnya kayaknya bener-bener totalitas dari yang 1 2 3 balapan liar gitu ya. Based on balapan liar sampai ketemu siapa The Rock kalau enggak salah waktu itu. The Rock itu di berapa ya lupa? 5 apa? 5 apa 4 gue lupa. Pokoknya di daerah lupa gue. Pokoknya yang mulai bawa box itu kalau enggak salah di jalan tuh. Itu mulai action dan di situ udah mulai gue udah enggak suka sama serial Fast and Furious. Jadi Mission Impossible ya, mirip ya. Whatsoever, udah gue nggak suka gitu. Apalagi sejak si Brian yang meninggal itu kan, si pemerannya itu meninggal. Jadi gue rasa ini Fast and Furious kayaknya ya untuk kalian yang benar-benar fanboy ya ini bakal jadi serial bagus. Tapi kalau untuk yang penikmat film kayak nganggep konsepnya berubah gitu ya. Konsepnya berubah. Gue sebenarnya suka sama perubahan, tapi perubahannya kalau bisa yang konsisten gitu loh. Jangan drastis hilang gitu, ciri khasnya hilang gitu ya. Hanya karena The Rock masuk. By the way ini ada apa ya? Kemana ada sempat drama. Gue bisanya bilangnya drama apa kontroversi ya. Pokoknya intinya The Rock sama siapa namanya pemeran Mike Tyrese yang orang kulit hitam tuh ada bertengkar mereka karena masalah ini di Twitter. Masalah yang apa nih? Masalah bahwa sejak The Rock datang dia merubah konsep kekeluargaan di Fast and Furious, jadi konsepnya perang antara actionnya jadi maksudnya ini ya jadi berubah banget jadi berubah banget gitu. Ini ya gue nggak tahu konfirmasinya baru-baru ini udah lama. Udah lama sebenarnya. Udah lama. Makanya di penggarapan Fast and Furious Saga ini yang 9 nih, The Rock udah nggak ada. Diganti sama John Cena. Oh, makanya kemarin mungkin aja yang Hobbs and Shaw ya? Ya, Hobbs and Shaw. Itu terakhir berarti. Karena Hobbs and Shaw itu sebenarnya. Iya, gue ngeliat maksudnya robot kayaknya udah pernah mati gitu. Ini gimana sih? Karena gini. Hobbs and Shaw itu adalah kalau yang di Mike Tyrese Twitter itu dia bilang gini, Hobbs and Shaw adalah proyek arogan dari seorang The Rock. Jadi The Rock tuh kayak menyombongkan diri bahasanya gitu. Dia tahu kalau itu diri. Jadi dia merasa wah kayaknya karakter gue ini yang paling ikonik dengan siapa namanya yang jadi musuhnya itu yang botak. Iya tahu siapa sih namanya. Dia juga Jason Statham apa siapa ya? Ya Statham itu. Ya Jason Statham. Mereka merasa mereka berdua tuh ikonik, hanya mereka bikin film sendiri. Aslinya mereka nggak suka seperti itu. Karena Fast and Furious itu adalah film kekeluargaan seorang pembalap gitu. Akhirnya ini diganti. Berarti itu kemarin tuh jadi ini ya kayak modelnya kalau di game DLC gitu ya? Yes. Ya kemarin. DLC. Oh DLC. DLC yang nggak disukai sama krunya sendiri. Masa krunya mereka suka? Nggak suka. Krunya mereka suka? Di film tweetnya Tyrese krunya nggak ada yang suka. Bukan krunya, maksud gue kayak tim rekan-rekan gitu-gitu. Tim kreatif bukan apa ya kayak tim rekan-rekan main filmnya dia itu loh. Yaitu si Dominic Toretto itu si Vin Diesel dan lain-lain itu pada nggak suka karena mereka tuh udah benar-benar keluargaan, satu keluarga Fast and Furious, tiba-tiba gara-gara mereka datang mereka bikin sendiri jadi gini. Oh berarti ya modelnya kayak apa tuh Transformer yang habis yang terakhir tuh terus ada film namanya Bumblebee. Yes. Nyeritain nama Bumblebee nggak bisa ngomong gitu ya? Iya, itu jujur gue nggak suka film itu. Oh berarti karena, model-model gitu ya? Iya, kelihatan arogan maksudnya gini kayak misalnya gini Justice League yang terkenal siapa? Enggak, jangan Justice League, Avenger aja. Avenger yang terkena Iron Man, terus nanti dibikin spin-off sendiri supaya Iron Man. Mungkin Iron Man memang udah ada. Maksudnya setelah Avenger naik, Iron Man dibikin sendiri. Atau siapa WandaVision kemarin yang keluar. Iya, WandaVision. Itu adalah menurut gue adalah kayak nggak penting banget gitu. WandaVision kan munculnya di ini ya, di Avenger ya? Iya, Avenger. Di Avenger 2, Ultron ya? Iya, Ultron. Mulai muncul di situ sama siapa? Yang Vision itu. Iya, Wanda itu sama yang larinya kencang gitu. Kencang Quicksilver. Iya, Quicksilver. Barang itu kan keluarnya? Iya, barang itu. Nah itu WandaVision juga menurut gue adalah salah satu proyek yang nggak penting amat
kalian kenapa nggak nerusin Avenger aja? Tapi kalau Loki gimana tuh menurut lu? Loki bagus. Soalnya udah ada di sebelum-sebelumnya. Iya, sebelum Avenger karena Loki itu bukan representatif dari superhero Avenger, dia itu juga mitologi Yunani juga kan. Mitologi, Thor. Odin itu udah mitologi Yunani. Jadi menurut gue kalau mereka mau dibikin spin-off silahkan. Tapi Avenger apa? Marvel dari dulu gue seneng itu ya itu Thor Marvel. itu. Thor ya. Thor mengandung unsur Nordik gitu balik lagi. Thor Ragnarok menurut gue terbaik itu. Ragnarok. Ya, kita udah nyeleweng ke arah Marvel ya. Kita bahas. Berarti Marvelnya udah nih ya? Marvel Films belum? Belum ya Marvel. Ini ada Marvel Films. Tadi malah dari Fast Furious ke Marvel kita. Iya, harusnya kan DC terus Marvel ya. Oke. Jadi ada yang ke Marvel, gue pengen bahas ini. Eternal dan WandaVision dan apa lagi yang mau keluar ya. Tadi gue agak lupa. Kayaknya mungkin Spider-Man project berikutnya dan gitu-gitu. Itu kalau nggak salah gue dengarnya 2022 itu. 2022 kalau nggak salah ya. Si WandaVision itu, bukan? Spider-Man. Oke. Padahal kalau buat gue film superhero itu ditujukan gak hanya untuk fanboynya aja, tapi juga untuk penggemar baru gitu kan. Iya, jadi nangkep semua gitu kan. Orang baru sama orang lama. Kayak kemarin kan Marvel strateginya bener. Dia dari Captain America dulu filmnya solo, berapa seri itu kalau nggak salah. Iron Man sendiri, terus apa lagi kemarin ya? Yang masuk Avenger. Thor dibangun dulu karakternya. Ya, dibangun dulu. Terus juga kalau Hulk emang dari dulu cuman udah ada Hulk itu. Cuman Hulk tapi setidaknya udah ada lah. Setidaknya udah ada. Black Widow itu yang baru nih abis ini nih. Setelah itu baru Avenger. Jadi transisinya jelas ya. Beda sama DC. DC oke, Batman udah ada filmnya, Superman ada filmnya, Wonder Woman ada filmnya. Tapi yang lain Cyborg, Aquaman. Cyborg lo tahu Cyborg? Tahu. Yang robot itu. Iya, gue tahu. Gue kira itu karakter Teen Titan masuk situ. Lah iya malah dari Teen Titan. Iya, taunya dari Teen Titan. Kan ada kan? Iya, ada emang. Nah, taunya gue dari situ emang ada. Kok masuk sini gitu kan. Iya. Dan itu kan untuk orang yang baru yang kita anggap orang yang baru coba-coba. Kalau Billy kan udah tahu sedikit ya, ada Teen Titan gitu. Gue udah tahu. Untuk orang yang baru masuk bioskop, baru nonton kan itu kan pasti bakal bingungin. Ini siapa? Ini siapa? Ya, Anda siapa? Nah, Bapak gitu. siapa? Bapak siapa? Lu ngapain dimari? Lu siapa? siapa? Eternal menurut gue jatuhnya nanti bakal gitu. Nggak tahu, mungkin nanti pengenalan karakternya bakal bagus. Iya, bakal bagus nyampeinnya kan bisa aja itu. Karena casting pemeran-pemerannya menurut gue juga ada Angelina Jolie katanya kemarin. Keren ya Angelina. Masa? Gue malah nggak tahu tuh. Ya, Angelina Jolie itu ada di situ. Tapi nggak tahu beneran jadi apa nggak tahu. Ini proyek rumor ya masih ya? Iya, ini udah proyek mundur-mundur. Marvel satu lagi tadi WandaVision. Dari trailernya gue ngeliat ini kayaknya mereka mau bikin film parodi nih kayaknya. Iya kayak zamannya apa tuh? Film-film dulu ya? Iya, film-film dulu itu terus apa? Itu maksudnya gimana sih WandaVision nyeritain awal mula? Gue juga gak ngerti. Sebenarnya gini, kalau di komik sebenarnya si WandaVision tuh mereka sebenarnya memang udah ada hubungan tapi nggak sedekat itu menurut gue. Gak gini, itu kan dari judul kan Vision itu kan kalau di Avenger kan itu kan karakter ya, ada kan mati kan di Avenger. Itu maksudnya film judulnya WandaVision itu penglihatannya si Wanda. Iya. Kan Vision itu penglihatan. Vision, iya. Penglihatannya Wanda penyeritaan dua-duanya. Kalau gue rasa ini gini, WandaVision itu untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah kan mati Vision. Enggak, sebelum itu kan mereka udah berdua tuh di rumah bareng. Itu tuh yang di rumah itu udah sebelum diserang gitu ya. Sebelum diserang. Menurut gue itu tuh film sebelum kejadian mereka diserang. Karena kan waktu itu gini ceritanya yang Captain America Civil War kan mereka hanya berpisah tuh. Berpisah maksudnya ya kayak Vision sama Wanda sendiri itu sendiri. Nah, itu dijelasin mereka tuh pada ngapain aja di situ. Nah, di situ dijelasin. Tapi kan itu pas apa sih kemarin tuh lu bilang tuh kan pisah itu ya. Itu kan zamannya udah modern ya. Di film WandaVision kok jadi ke zaman itu gimana sih? Makanya gue ngeliatnya itu kayaknya film parodi deh. Enggak, eranya gimana gitu loh, gue bingung. Kalau misalnya di situ dia jelasin nanti itu penglihatannya Wanda, misalnya dia imajinasinya nanti kalau mau Vision masih hidup, masa depan gini, hidupnya gini. Jadi kayak kan film, masuk kayak ya. film non canon gitu jadi. Iya. What if gitu. Halunya gitu. Iya, kan bisa gitu. Iya. Tapi kalau cuman gue nangkapnya kemarin gitu, itu kayaknya film di tengah-tengah gimana mereka bisa berhubungan itu berdua dan semacam, gue enggak tahu. Itu gue bingung banget. Gue kira tuh ada Vision, ini cerita Vision. Gue kira penglihatannya si Wanda itu. Jadi menurut gue yang Marvel ini memang mereka terlalu antusias sejak seri Avenger udah mulai sukses sampai ke Endgame mereka mulai sukses, penjualan tinggi. Mereka antusias ngeluarin banyak judul. Satunya yang Black Panther yang kedua itu part 2 setelah Chadwick Boseman meninggal. Ganti ke ininya ya yang jadi peran utama. Adeknya. Cewek itu. Dan jujur aja kalau gue ngelihatnya ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan karakter Chadwick Boseman di Black Panther. Siapapun itu. Wakanda forever. Ya gimana? Ikonik loh, Bill. Ikonik loh. Dia ibarat gini ya, ibarat apa ya?
Ya the tadi. best ide itu, beneran. The best banget itu. Sebenarnya skripnya udah ada tuh ya, mau bikin Black Panther 2. Hmm. Bingung kan siapa juga yang mau kayak gitu ya, kejadian kayak gitu kan, kaget semua. Ya akhirnya ngatasinnya seperti itu pakai adiknya. Mungkin nanti kayak Brian paling diceritainnya di Fast Furious. Jadi nggak adanya kenapa gitu. Lu tahu nggak kemana itu diceritainnya di Fast Furious? Di Brian-nya. Fast and Furious. Ceritanya kemana gitu? Kalau kemarin ceritanya udah kan di endingnya cuma mereka lagi naik mobil terus pisah kan. Cuman kalau ceritanya gini, mereka pisahnya karena gini. Si Brian kan udah punya keluarga tuh. Akhirnya udah nggak ikutin mereka lagi. Jadi si Dom. Oh berarti ini ya di 7 itu ya? Di 7 itu dibikin transisi terakhirnya berpisah udah. Bisa naik mobil. Jadi orang biasa aja udah sih. Ya gitu. Oh gitu. Bisa jadi Black Panther dibikin gitu. Cuman kan gini ya bro. Di akhir sebelumnya kan nggak ada gitunya gitu kan. Dan Black Panther itu juga bukan karakter yang bisa dipisahkan dari Avenger. Black Panther harus ada di situ. Terus apa kemarin Marvel ya? Banyak kok judul gue lihat kemarin kayak ada What If, terus Captain America. What If itu gimana tuh? What If? Oke, gini gue jelasin ya. Ini fun fact nih ya. What If itu adalah judul dari game yang namanya Life is Strange. Sebelum jadi Life is Strange namanya dulu What If namanya. What If, ya. Apa yang akan terjadi gitu kan. Dulu namanya What If. Bagaimana jika? Iya, bagaimana jika kan? Jika kan. Lah itu kok sekarang jadi di Marvel gimana tuh Mas? Jadi itu gini. What If tuh gini ceritanya. Kalau di komik sebenarnya gini. What If itu adalah satu gambaran gimana kalau Avenger itu bukan Avenger. Oh, makanya namanya itu ya. Misalnya gini. Peter Parker adalah Captain America. Nangkep maksud gue? Terus Bruce Banner yang jadi Hulk ternyata adalah Thor. Terus si siapa? Yang si Thor itu ternyata adalah misalnya Hawkeye yang jadi panah itu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Gitu-gitulah ya. Bagaimana jika mereka merangkai itu? Tapi kalau buat gue gini, itu cocoknya cuma jadi komik aja, jadi film nope. Oh gitu maksudnya. Yes, maksudnya. Gue makanya kemarin bingung ada judul Marvel What If gitu. What If, ya. Kalau gak salah ada gambar Tony Stark di situ ya? Ya. Itu menggambarkan. Gue nangkepnya gini loh, bagaimana jika Tony Stark gak mati malahan? Iya, itu. Yang gue tangkap gitu. Di awal kenapa mereka mengeluarkan serial What If kayaknya bakal gitu. Bagaimana jika misalnya yang di Endgame yang mati bukan si Tony Stark. Gini kan biasanya kalau di game ada bad ending good ending tuh. Gua kira itu nyeritain good ending. Gatunya gitu malah. Yes. Itu di awal gue juga mikir gitu. Nah, gue mikir, mungkin maksudnya gini, karena banyak orang yang kecewa kan. Iya Tony Stark itu ya. Gue juga banyak orang dari kan. Siapa Black Widow mati aja gue rada kesel itu. Ya Captain America tadi juga mengeluarkan baru yang jadi lo tau jadi Falcon yang pakai sayap yang orang kulit hitam itu nggantiin Captain America. Sama itu ya siapa tuh Winter Soldier. Ya itu makanya bakal jadi partner. Ya itu perisainya dibawa. Yes. Sama Falcon. Kan waktu itu di akhir kalau nggak salah. Iya kan dikasih tua kan. Tua. Dikasih. Oke, gue pengen nyerempet sedikit ke film-film yang diadaptasi dari sebuah game yang lo udah cerita kemarin, Assassin's Creed. Yang itu ya rumornya masuk Netflix ya. Gua yang masuk Netflix sama yang film yang lo bilang yang dari Italia. Itu orang Spanyol siapa? Lah iya. Langsung gitu aja. Gak jelas kan? Gak jelas ya. Tapi di terakhirnya itu di Animus ada karakter-karakter assassin yang di game-game tuh muncul animasi doang gitu bentar kan. Iya. Kayak Easter egg gitu modelnya. Iya, terus ini kok model Animusnya kalau si assassin di zaman dulunya ketonjok kesakitan, di Animusnya juga kesakitan padahal selama ini kita tahu kan tidur dia posisinya. Yang di film itu gerak kayak ada ininya apa? Mesinnya gitu, nonjok dia ikut nonjok kayak VR. Film Ready Player One tuh. Ya, kayak gitu VR. Tuh. Jadi kayak gitu. Itu udah gak nangkep gue terus jelasin orang Spanyol gitu loh ini siapa. Padahal mereka memang nggak merubah konsep secara total, maksudnya tetap assassin gitu. Cuman ceritanya aja dibikin aneh gitu. Kalau nggak salah gagal ya, gagal. Soalnya orang bingung, gua aja bingung yang main assassin di PS tiba-tiba kayak gitu. Jadi kayak memang menurut gue yang adaptasi yang kurang bagus. Semoga nih besok nih yang katanya digarap Netflix ini ya. Tapi jangan dibilang anime Resident lah, tolonglah Netflix. Masa gitu anime. Oke, untuk kalian belum tahu kemarin Resident Evil kan yang Infinite Darkness akan rilis di Netflix, tapi katanya Billy kategorinya masuk genrenya anime. Mana yang ngerjain orang Jepang mungkin. Iya mungkin. Masa setiap garapan orang Jepang ngasih nama anime. Berarti Cross Zero anime dong. Kayaknya. Padahal ya itu tadi yang gue sebutkan akhirnya udah ganti konsep gitu kan, terus namanya jadi genre anime gitu. Insya Allah paham dah. Sama kayak Resident Evil Infinite Darkness gue kemarin juga hype juga gara-gara finally akhirnya Capcom mengeluarkan film animation yang apa ya, gue bahasanya yang berseri yang bakal panjang gitu. Dan memang benar-benar ngikutin gamenya gitu. Firasat gue seasonan. Gitu ya? Netflix kan gitu, kalau misalnya alurnya panjang di season. Ya gak apa-apa sih seasonan. Asalkan yang penting gitu.
kan Resident Evil kan biasanya gini Bill biasanya. Di awal film lo ketemu satu musuh, lo ngejar-ngejar sampai ke musuh, ending. Biasanya gitu. Nah, gue yang mikirin gini satu, kalau lo dibikin season, terus gimana gitu. Berarti lo kan setiap episode lo harus nemuin musuh-musuh bakal jadi banyak gitu loh. Padahal musuh satu kan musuhnya Nemesis misalnya. Terus yang kedua siapa, ketiga siapa, kan bakal jadi gitu endingnya pasti. Gak tahu ya kalau bakal bersambung ke nanti ke satu musuh siapa gue. Iya, soalnya dia dijatuhin di genrenya anime loh. Anime kan lu terkenal dengan seasonan kan. Iya, seasonan. Itu gue takutnya itu juga seasonan gitu. Kita mendoakan mudah-mudahan yang terbaik aja dengan itu. Ya, tapi gue walaupun nggak ini banget sama citanya ini ya Resident Evil kayak Leon gitu-gitu nanti sih. Iya. Gue lebih ini sih sebenarnya tuh sama si Hang itu tuh semoga muncul di situ. Oke. Ini kita kemarin belum bahas ya. Jadi Hang itu adalah karakter yang bahkan fan Resident Evil tuh bisa apa ya? Bisa ngebias ke dia banget daripada karakter-karakter utama. Iya, karakter utamanya malah. Iya, malah memang karakter utama ya udah, ya superhero lo ahli ya udah gitu. Hang ini unik gitu. Kan dia bukan superhero juga. Lah siapa gitu loh. Kayak anti-hero modelnya. Iya, anti-hero. Ini kita enggak bahas film yang bahas yang di game ya. Di game tuh dia kadang-kadang datangnya sendiri gitu kan. Iya, terus hilang. Terus hilang. Ada lagi. Hilang. Dan dia kan singkatan dari Human Unit Never Killed. Unit manusia yang tidak bisa mati. Bisa mati. Sampai kemarin ada yang di forum ada yang bilang kalau alasan kenapa Raccoon City, kota yang di Resident Evil itu dibom atom sama Amerika, karena sebenarnya Amerika pengen membunuh si Hang. Untuk bunuh satu orang, dijatuhin bom atom. Tapi kan zombinya kena juga ya. Ya, zombinya kena. Ya, untungnya itu. Itu cuma meme aja mungkin menurut Tapi malah selamat, Hangnya sampai sekarang masih ada gitu loh. Masih ada sampai sekarang dan ini ada bocoran nih ya. Ini ada bocoran nih di tahun 2000 berapa sih kemarin? 2024. 2002 apaan? Yang film? Game-nya dia sendiri 2024. Dong. Oke. Ini nggak tahu bener apa salah, tapi kalau Capcom selama ini dia kalau bocor itu nyaris gitu loh. Oh my god. Dan datanya kesebar di mana-mana udahan. Yes. Jadi rada aman kalau dibahas. Itu udah lo punya proyek bagus bocor berapa tahun sebelumnya itu menurut gue itu 2024 pokoknya game kayaknya RE nanti setelah kan banyak tuh 2022, 2023 gitu-gitu. Spoiler lagi. Hah? Spoiler lagi. Iya, spoiler lagi. Tapi yang jelas lu kalau ngomong remake yang keempat, insya Allah ada. Gue ngomong insya Allah ada. Kenapa? Soalnya di list itu ada gitu loh. Iya, di list ada dan juga banyak memang forum-forum yang bahas tentang itu. VR, Spider-Man lagi. Resident Evil 4 VR. Kalau gitu ini gue rasa filmnya udah banyak yang gue udah malah ngerembet ke game ini tambahan. Oke, udah ngerembet ke game ya. Berarti kita sekalian aja ya. Sekalian aja. Game. Billy, let's get it. Nih ya gue belum pasti juga dapat infonya belum pasti nih, tapi gue nih kaget juga nih dari Indozone tadi gue nih pagi ngecek pagi apa kemarin ya. PS4 diberhentiin produksi Yopo ini. Wow. PS4 padahal kan sekarang game-game yang cross ya. Yes. Cross platform PS4 PS5 kan lagi ini kan jadi orang belum punya PS5 di PS4 aja ada. Kayak gitu. Itu penyebabnya yang karena yang lo bilang tadi kan karena PS5 itu udah bisa backward compatibility akhirnya PS4 udah ditutup PS3 aja. PS3 kalau bisa ya PS3 ya. PS3 bisa. PS3 masih bisa. PS4 yang nggak bisa. PS4 ya itu makanya diberhentiin ini apalagi harganya si PS4 Pro ini sama nanti kalau harganya PS5 udah global itu beda tipis jadi itu alasan bisa juga sih diberhentiin biar orang nggak buang duit 2 kali gitu kan. Yes. Buat ke next gen. Tapi gue cuma mikirnya gini Bill, kan gue kemarin udah sempat menyinggung bahwa PS4 tuh termasuk kalau buat gamer-gamer kayak gue gini termasuk terlalu cepat ya. Gamenya belum banyak, maksudnya belum banyak secara apa ya, game-game hitsnya belum banyak gitu loh biasanya. Tapi fun fact loh jangkanya sama loh, PS3 2006 ya. PS4 2013. Mengapa PS5 di 2020 terakhir ya? Iya. Kan keluarnya 2013. 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, cuman gamenya kan lebih bagus jadi makanya lama kan. Jadi dikit. Iya. Judulnya. Kalau gue kan memikirkan oke lah konsolnya memang 7 tahun tapi kan gamenya yang rilis tuh masih belum banyak gitu. Kayak game-game franchise terkenalnya masih dikit gitu lah ya. Dan gamenya tuh banyak yang indie gue rasa. Iya, indie dan remaster udah gitu aja. Indie terus banyak dari game-game Jepang gitu. Iya. Iya, beda sama eranya apa? PS3. Yes. PS3 kan dulu memang bener-bener gamenya ya mungkin ada yang remaster juga Resident Evil 456 remaster dan semacam itu udah Revelation 2, Resident Evil. Pokoknya menurut gue PS3 adalah era yang lumayan. Lu mau belanja game nih sekarang cocok. Kemarin ada diskon sampai 90% bayangin aja. RE2 ya RE Revelation nama RE2 Revelation itu harganya cuma dapat cepet kalau enggak salah. Damn. Ori man. Di PlayStation Store yang punya PS. Lagi diskon besar-besaran nih sampai tahun baru Natal tuh.
Ya. Iya, tahun baru kemana tanggal 12? Kita 12 besok sampai kapan tuh? Gue habis ngecek kemarin. Di Steam juga ini gue agak gedek nih sama Steam. Kenapa ya? Ketika gue kemarin udah ada kerjaan, gue ada duit, Steam nggak ada diskon. Bareng sekarang diskonnya gila, Bil. Bukan main. 50% turunnya. 50%. Everything semua 50%. Iya kok pas gini ya, PS-nya sampai 80%, lu 50%. Pas orang gak ada duit habis tahun baru habis duit yes. Dan pas pandemi juga orang kemungkinan punya duitnya kan nggak tahu. Emang kelihatannya cuma 100, 200 kayak murah gitu. Tapi kalau gak ada duit ya susah juga sama. Iya, that's why. Jadi gue mikir ini kenapa kok begini? Iya, pas Merdeka kemarin gak ada, ya diskon ada tapi gak separah yang ini nih gitu kan. Tapi kita kembali ke topik tadi, masalah PS4 tuh bakal berhenti produksi. Oke. Di PS4 itu kan gue rasa mungkin banyak orang yang apa ya, kalau merasa ganti spare part gitu-gitu. Spare part. Ya, kayak lu misalnya pakai PS4. Mungkin ada yang perlu misalnya sticknya ganti atau gimana. Nanti kalau misalnya kan ada namanya Belode itu kan ganti IC apa gitu, rebuild gitu. Terus kalau sudah dengan stop produksi gitu, kira-kira ngaruh ya kan kanibalan. Nanti kalau misalnya ada orang mau servis, ngambil dari PS rusak tuh yang itunya masih bener dipindah di kanibal. Cuman nggak bertahan lama sih, kalau udah habis stoknya udah. Mau servis di mana lu? Kecuali si Sony masih terus produksi spare partnya. Aman udah kita. Itu fatal menurut gue. Iya, sedangkan PS4 ini masih playable loh. Kalau dulu kan PS3 ke PS4 emang udah ini ya, game udah terlalu banyak di PS3 itu. Makanya kalau pindah ke PS4 saatnya gitu kan. Walaupun jangkanya sama kan keluarnya. Untuk info ini ada bocoran juga. RE8 akan rilis di PS4, Xbox One, Xbox Series X dan PS5 juga. Yang gue bikin kaget dari spoiler ini adalah harganya, Bill. Pre-order 1 juta. Itu di PS5 apa beda-beda harganya? PS4 1 juta. Rata. Segitu semua? Yes. Gue bayangin aja kalau misalnya gini, biasanya kalau PS4 tuh game-game Resident Evil biasanya lebih murah daripada yang di PC biasanya. Terus gue gini bayanginnya gue gini. Terus kalau yang di PlayStation Store tadi 1 juta, itu nggak ada emang harga yang buat di Steam gitu? Belum ada. Tapi udah di konsol segitu ya? Di konsol segitu. Berarti yang di Steam nanti bisa 2 juta, biasa 2 jutaan jadinya harganya kayak gitu. Kok ngeri, berarti ini takutnya gue nih ini nih dia bagus gimana ya, ya. Kalau bagus gue udah memastikan ya memang bagus. Bagus maksudnya gini, memang dari trailer dan info-info dari orang-orang Das Golem dan semacamnya bagus. Gue mah oke dah, gameplaynya gitu ya, gameplaynya kayak 7 gitu nggak apa-apa. Paling dia nekenin ceritanya nih. Betul. Dia buka semua rahasia itu kan mahal. Jadi duit. Jadi RE sejak era darkness-nya dia yang kemarin dia ngeluarin Umbrella Corps yang online gitu loh, Resistance dan semacamnya, mereka kayaknya belajar. Kayaknya Resident Evil nggak cocok jadi online. Mereka balik lagi ke akarnya, cerita dan nyelesain akarnya udah. Yes, cerita dan teka-teki dan semacamnya. Tapi itu loh harganya, bro. Oh my god. Udah harganya segitu, Hang itu siapa gitu loh. Gue malah penasaran sama Hang, bukan nama. Ini orang dari tadi stuck di Hang siapa. Oke lah 8 harganya segitu. Semoga Hang keluar gitu ya sekali 2 kali gitulah ya. Kan kayak kata lu siapa tuh perkiraan tuh? Sebut enggak ya? Oke, enggak apa-apa sebut aja. Enggak apa-apa ya, sebut aja. Ini tapi ini ntar ada disclaimer-in dulu ya. Ini prediksi gue ya. Ini prediksi gue aja. Kayaknya Ethan tuh adalah Hang. Oke. Kenapa gue bisa menilai seperti itu? Karena begini. Yang kedua, yang ke-8 ini kan kemarin ada info dibunuh ya sekeluarganya sih. Iya, di trailer ya, kan dibunuh istrinya si Mia kan dibunuh tuh. Istrinya Ethan. Gue rasa karena gini, Hang itu sama Chris dari dulu emang menurut gue kayaknya nggak pernah ketemu deh. Dari gamenya dulu kayak nggak pernah ketemu. Tapi kalau sama Leon gitu. Pas Leon pasti ketemu. Tapi maksudnya kayak sama Chris tuh kayak nggak pernah ketemu, soalnya mereka tuh kayak musuhan. Kayak dihindarin gitu kayak dihindarin gitu. Berarti kan ada apa-apa tuh. Makanya nggak ada apa-apa. Dan yang kedua gue mikir kenapa Ethan itu adalah Hang, karena Ethan tuh seorang yang bukan apa-apa. Lo yang main ke-7 lo pasti paham. Tiba-tiba diangkat dan tiba-tiba dia menguasai senjata. Dan senjata apapun itu. Kan beda sama Mia. Mia kan memang dijelasin dia adalah kayak apa ya, kayak di organisasi dia ada pelatihan senjata dan semacamnya. Kan kita bukan pakai Mia malahan ya. Yes, kita malah pakai si Ethan, dan Ethan udah menguasai semua senjata kan, dari pistol apa dan semacam dia bisa. Jadi gue rasa ini kayaknya ini bakal mengarah ke situ. Apalagi yang di Village ini kan dipertemukan lagi mereka berdua dengan kondisi Chris yang seperti itu. Ethan dendam mungkin di situ. Gitu, terus tujuannya si Chris juga gak jelas, tiba-tiba membunuh gitu ya, kasihan kan. Yes. Mungkin Chris niatnya bagus, atau mungkin gue banyak spekulasi yang ada di kepala gue nggak mau. Tapi logis gitu ya spekulasinya. Tapi logis. Oke. Gue kenapa jadi ke Village tadi? Gak apa-apa. Ini kan di game gak apa-apa. Oke, santuy aja. Oke.
Di PS4 tadi jadi kemungkinan refurbish atau apa tadi lo sebut spare partnya? Spare partnya ya kanibalan itu sih. Cuman ini masih rumor, mulai diberhentiin produksinya tanggal tepatnya belum ada. Udah kode lah, istilah kode nih. Lu pada pindah ke PS5. Gue nih bikin project susah gak ada yang lu beli. Lu mau beli gimana? Belum global juga kan? Ya belum global. Dan juga PS5 kan gue rasa ya masih banyak pro kontra sih. Gue ngeri kalau misalnya beli di Gen 1 gitu ya, di Gen pertama gitu, penyakitnya kan belum ketahuan, spare part masih dikit. Ya. Tungguin Slim lah, semoga ada Slim. Lebih aman paling. Nah itu aku takutnya gitu, beli yang reguler, pre-order dan semacamnya, bla bla bla, dipakai YLOD, BLOD, ya udah nggak mau. Orang itu dia ngasih slot SSD yang NVMe ya. NVMe ya. Dicolok. Ada tuh gue nonton di YouTube dicolok. Itu PS-nya nggak bisa langsung. Padahal dia ngasih slot loh. Nggak tahu nanti ada update yang bisa memberikan support itu apa. Gimana ke depannya nggak tahu lagi. Karena PS4 kemarin juga gitu infonya yang gue dapat bahwa mereka ketika pertama keluar masuk ke pasaran tuh memang banyak fitur-fitur yang belum bisa kebuka. Tapi setelah udah beberapa kali update akhirnya mereka bisa. Global gitu baru. Global. Iya. Makanya orang yang awal dulu PS4 keluar terus mereka beli yang bajakan, maksudnya PS4 yang sudah di apa bahasanya di jailbreak ya. Di hand. Ya di hand gitu mereka merasa banyak kerugian di situ karena ternyata banyak update gitu. Kayak apa kemarin ya? Yang kayak kipasnya gitu jadi nggak optimal. Setelah udah update mereka jadi optimal gitu-gitulah. Kira-kira gitu. Oh. Itu penting update. Tuh, Oke. Dari PS4 terus lo mau ke arah kemana nih sekarang? Nih, kayak kita ke arah Cyberpunk nih. Ini Cyberpunk udah kehilangan. Ini sebenarnya gini loh ya. Gue itu gimana sama Cyberpunk? Gue di sisi lain benci, di sisi lain seneng gitu loh. Oke. Kita sebutkan kenapa lo seneng sama Cyberpunk. Kotanya bagus. Gue emang dari dulu emang pengen. Gue pernah gambar ya kota kayak gitu, terus kalau ngeliat di Pinterest gambar-gambar yang kayak model laser gitu LED, gue seneng kok ada yang berani ngangkat itu gitu kan. Modelnya futuristik apa ya? Futuristik tapi retro zaman dulu gitu kan modelnya, mobil-mobilnya. Gue seneng. Di sisi lain bencinya ya itu tadi, lu kan udah ngerti semuanya yang gue usah jelasin kan. Oke, jadi ini sebelum gue bikin podcast ini Billy bawa PS4 ke rumah gue dan gue nyobain Cyberpunk. Ini lucu nih Anda ini. Dia sampai kesel sampai pengen main Watch Dogs jadinya ya. Ya dia main Watch Dogs dan akhirnya kearingan main Watch Dogs 1,5 jam. Jadi gini, Cyberpunk itu ada apa ya, scene yang di jalan kalau nggak salah. Yang di awal dikejar sama van putih, mobil putih tuh. Itu ke-skip bro. Ini maksudnya bukan di skip. Kita start exit terus load game ke udah di selanjutnya enggak. Jadi di situ tuh si V kan karakternya V itu nggak keluar dari mobil, diem di mobil, terus tiba-tiba tuh mobil putih udah balik, udah kelar. Jadi kayak gimana ya? Lo oke lah. Lo nge-skip animasi misalnya kayak pergerakan di skip sedikit nggak apa-apa, kayak senjata misalnya ngebug sedikit nggak apa-apa, itu gameplay lo skip. Cerita itu masih nggak jelas juga. Cuman kayak buat nambahin bumbunya gitu kan. Tapi kan itu udah masuk ke action gitu loh. Udah masuk ke action yang dimana kita harusnya hype, wah ini action, wah ini udah tegang gitu ya. Setelah kita udah jalan-jalan kayak itu di awal memang agak bosan guys ya. Lu jalan-jalan dulu ngikutin karakter ngobrol dan sebagainya seperti ini itu. Nggak tahu cuman gue yang ngalamin apa ada gitu ya. Takutnya kan bisanya gue doang. Pokoknya ke skip. Misinya ke skip terus main Watch Dogs dia. dan kayak apa gameplaynya menurut gue yang gameplay tembak-tembakan senjata itu lebih gimana, gue rasa kaku gitu loh. Kayak pergerakan senjatanya tuh B aja gitu. Lu mau Cyberpunk biar orangnya pada balik gimana? Dia ngasih fitur third person, multiplayernya dibuka. Dulu kan pernah janjiin mau ada multiplayer. Gitu, terus nggak jadi kan. Gara-gara developernya yakin tuh kalau main missionnya, main ceritanya itu udah bagus banget lah. Iya kan naratif game. Jadi dari sisi udah yakin banget, terus akhirnya nggak ngeluarin si multiplayer. Kayak apa? Lo udah di PHP gitu dan endingnya juga gitu. Iya, gue sebenarnya nggak masalah kotanya sepi, terus tekstur belum render nggak apa-apa. Tapi sampai misi ke skip itu loh. Itu kan udah dicerita, gue makanya ngomong. Gue pertama itu cerita dulu kan. Mereka cerita skip juga, gue seneng dari mana. Suka dari sisi mana. Dan juga apa, kayak aspek conversation, pembicaraan antar karakter menurut gue. Gue anehnya jadi nggak mikirin itu sih. Jadi perjalanan misalnya ada lo ngobrol sama orang ya, gue skip udah tuh skip nggak penting. Kemarin waktu scene apa dia ditangkap polisi dan semacam itu, gue udah nggak peduli gitu sama ceritanya. Di awal-awal mau naik mobil tuh. Udah mau nyuri mobil, ini spoiler lagi. Ini intinya gitulah. Udah pada tahu orang. Akhirnya gue main Watch Dogs Legion. Ingat ya, kita ngebully ini udah main, bukan gara-gara orang tahu gitu komen. Enggak, udah mainin sendiri emang. Watch Dogs Legion Double Thumbs. Mereka keren. Gue rasa keren. Iya, buat kita tuh. Konsep yang awalnya gue mikir lo ganti-ganti karakter, lo bakal jadi labil, ceritanya bakal jadi aneh.
Dan gue nangkapnya kemarin, no, have fun. Gue have fun aja. Lu siapa aja suruh rekrut gitu kan. Yes. Dan juga punya ability yang beda-beda kan mereka. Ada yang bisa bertarung, ada yang bisa ada yang jago di drone, ada yang jago hacking, nyetir gitu-gitu. Itu konsep yang bagus menurut gue gitu. Iya, tapi nggak ngerubah alur cerita. Cuman itu lu ganti karakter utama lu yang buat jalanin cerita tuh siapa gitu loh. Iya. Jadi mereka memang bukan based on story secara utuh, tapi mereka memang gameplay. Jadi have fun gitu loh, main-main asik aja gitu. Story-nya nggak berat kok, enteng, nggak terlalu pusing. Iya, pokoknya si DeadSec ini dituduh gara-gara pengoboman di pertama itu yang dilakuin sama si Zero Day. Udah gitu doang. Simple kok ceritanya. Simple gitu. Mereka kayaknya belajar dari Watch Dogs 2 yang kemarin gitu. Jadi lebih ngembangin grafisnya menurut gue nggak terlalu ada progres. Iya, tapi itu inovasinya itu loh. Inovasinya, iya. Jadi gue ngeliat itu inovasinya bagus mereka. Memang grafisnya menurut gue masih sama aja dengan yang kedua ya. Kayaknya masih sama. Mirip-mirip. 11. Cuma mereka yang menurut gue kreatif itu memadukan dunia modern dengan konsep-konsep bangunan yang sama seperti. Gue mikir gini, kok ada orang-orang ngomong Watch Dogs Legion dead game. Dari mana gitu loh, gue mikir kadang-kadang. Itu yang ngomong dead game mereka memang mungkin belum pernah main, mereka cuma cerita lihat di YouTube apa gitu. Dan trailer mungkin main sendiri guys. Lumayan itu. Jadi ini untuk lo yang nggak tahu gambarannya, lo nggak pernah membayangkan gimana Watch Dogs yang sekarang. Ini ibaratnya gini, lo bermain sebagai di awal lo pakai satu karakter ya. Lo bisa ngerekrut ibu-ibu di pinggir jalan, nenek-nenek, terus apa yang kemarin gue itu pekerja konstruksi itu bisa ngerekrut itu, terus bisa ngerekrut pokoknya apa aja lo bisa. Iya, lo ketemu orang siapa tuh lo lihat dan cakep sini cewek nih rekrut bisa. Tapi itu lo memperhitungkan ability yang dia punya gitu kan, dia bisa apa, dia bisa karate, dia bisa apa itu. Cuman gua kasih tau di Watch Dogs nyari duit susah duitnya. Eto kan namanya Eto. Kemarin nggak tahu nih masih bisa apa enggak ya. Gua kemarin di versi berapa gitu itu nge-glitch. Jadi kan kalau di bar tuh ada ada apa tuh brankas. Iya. Brankas ini dibuka duit kan biasanya kalau udah diambil duitnya itu kan indikator lampu jadi hijau, berarti tadi udah diambil. Lah ini enggak, abis gua ambil tuh lampu masih merah jadi bisa dibuka terus tuh. Itu kayak nge-mod gitu apa gimana? Enggak, nge-bug dari gamenya. Oh, jadi memang memanfaatkan glitch. Iya, akhirnya duit gue nih aduh gak usah disebutin ketahuan ini lagi akun gue. Iya pokoknya ada gitu pokoknya. Di YouTube banyak pokoknya. Gila itu mantap sih. Bajunya mahal-mahal soalnya di situ. Ya harganya cuma 3.000 4.000 soalnya apa lu dapat itu cuma 900. Tapi itu bajunya hanya kosmetik atau kosmetik. Enggak ngaruh ke ini kok. Ngaruh ke gameplay gimana. Ini pay for win lagi. Kita agak nyindir ke EA gak sih kalau gini caranya? Microtransaction dan semacam. Kan gak EA doang kayak gitu, udah banyak hampir semua. Tapi yang paling terkenal EA itu paling terkenal EA. Jadi microtransaction untuk yang lo belum tahu, lo main game ya, di dalam game tuh ada fitur lo harus bayar pakai duit asli untuk mendapatkan. Nah, contohnya kayak apa, Mobile Legend. Yang bahaya itu kalau kita gak bayar gak dapat efek gini gitu loh. PUBG yang kayak gitu. PUBG gak ada juga sih. Maksudnya PUBG ada microtransaction. Ada, tapi maksudnya kosmetik. Iya, maksudnya full kosmetik. Ya udah. Yang gue takutin tuh kayak gini loh, misalnya lo ada baju nih bagus keluar nih. Kalau lo beli dapat efek gini-gini, itu kan misalnya mau orang yang main gratisan mampus orang gratisan. Yes, itu yang maksud gue tadi. Kalau jadi kosmetik aja nggak apa-apa. Yang gue ngerti maksud lo. Iya. Ini kayak Mortal Kombat ngomong-ngomong nih. Mortal Kombat 10 kemarin info-infonya kan gitu tuh. Ada yang lo bisa bayar sekian dolar. Ini yang di Steam ya. Lo bisa bayar sekian dolar. Apa fatality-nya langsung sekali pencet. Terus berarti ya orang yang ngapalin itu gimana? Padahal fatality kan pakai kombinasi ya. Iya. Pay to win. Kok enak banget gitu ya. Padahal orang sampai bela-belain ngapalin bayarnya. Iya. Wah itu udah. Oke, tadi Cyberpunk. Oh ya, Cyberpunk satu yang belum lo bahas. Apa nih? Ini gue udah ngobrol sama dia nih. Yang itu yang dunia kerjanya. Oh dunia kerjanya. Iya. Ya. Gue ngambil intinya aja kalau mau lihat jelas di TLM sebenarnya ada tuh. TLM tuh buka tuh ya. Ada jadi Monday. Itu di tahun 2013 atau berapa tuh ya? Lupa gue. 13. Pertama kali PS4 luncur nggak lama itu ada trailer tuh. Yang cewek gini. Cyberpunk. Iya. Itu sebenarnya udah digarap. Cuman nggak fokus garapnya. Gara-gara kan itu kebarengan sama game Witcher 3. Garap ya dulu Witcher-nya dulu. Si Cyberpunk ini buat project nanti gitu kan. Soalnya kan Witcher dulu emang schedule yang keluar. Iya. Pokoknya mulai digarap bener-bener itu si Cyberpunk di tahun 2016. Awal. Itu juga dia ngerekrut. Kan karena Witcher-nya udah kelar proyekannya. Si studionya ini yang di Witcher nih ayo gabung sama kita nih biar cepet gitu kan. Nah tapi kok si bosnya ini gue nggak tahu kenapa si bosnya ini kok kayak semena-mena gitu loh. Dulu udah ada yang ngingetin
Iki kasarnya gini, yo ojo ngono rek, misalnya awakmu iki pengen bikin ledakan, tapi yo ojo ini terus-terusan trailer dikasih. Engko wong-wong ngenteni, wis nge-hype habis. Metu ya kayak ngene iki. Bosok asline, bosok ya. Iya, bosok iki. Lah iku. Enggak maksudnya yang kayak ya selain itu juga tadi kayak yang apa? Jadi selama proyek Cyberpunk project berlangsung, katanya staffnya iya, staffnya banyak yang dipecatin. Bongkar pasang ganti-gantian. Malah ada sempet tuh info sampai anak baru lulus kuliah. Iya. Kok dipanggil gitu loh. Pengalaman kerjanya kan belum ini ya. Jadi gini guys ya, untuk lo mengerjakan satu proyek, biar proyek lo berhasil, usahakan apapun kondisinya, siapapun yang lo ajak di situ, pertahankan. Karena beda otak, beda hasil dong. Lu tahu yang tanggal release date di E3 2000 berapa ya lupa? 18 atau 19 ya? 19 yang ada. Itu tanpa ada koordinasi ke anak buahnya gitu loh. Main kasih tanggal aja. Kayak udah yakin jadi gitu loh. Jadi ini kayak memang gimana ya? Kalau bosnya emang gue bilang kayak arogan juga sih. Iya gitu lah. Modelnya egois gitu ya kayak. Iya, ya, makanya jadi itulah mungkin juga penyebab jadi game kayak gitu kan. Kerjanya kayak gitu modelannya. Lo aja kalau bikin film kan biasanya kalau udah satu tim ya itu aja kan. Sampai filmnya selesai. Iya, biasanya gue kalau misalnya film gue mau rilis tanggalnya berapa gitu, itu diskusi dulu forum. Iya. Forum dulu walaupun gue yang editor ya tetap di forum. Ini maunya kapan? Emang yang bagus tuh gitu. Iya. Terus misalnya udah. Makanya kan sering diundur kan. Soalnya di awal itu nggak ada koordinasi, main kasih tanggal aja gitu. Udah gitu. Ini ibaratnya bahasanya karma, di kepalanya gimana endingnya jadinya. Iya, anak buah gitu. Terus kalau misalnya ada kunjungan tamu gitu, kan dia kerja lembur nih anak buahnya. Itu harus kelihatan seger muka, kalau enggak bisa dipecat. Anjir. Kerja Rodi di dunia game bahasanya gitu. Sebenarnya ada ini ya sih cerita lebih jelasnya di channel TLM tuh. Ya, The Lazy Monday lu bisa lihat. Bisa cek, subscribe dan kalau dari gua kan mungkin kurang jelas tuh. Kalau Lazy Monday detail banget jelasnya. Intinya nih ya sedikit kontroversial juga, tapi itu memang udah dibuktikan sama The Lazy Monday. Maksudnya kayak ada Twitter, karena kabarnya ada Twitteran dari salah satu pekerjaan situ apa? Reddit atau apa? Dia malah dapetnya katanya sih ini kayak langsung sumber orang kerja di sana tuh pengalaman kerjanya gimana? Langsung interview gitu. Iya kayak model gitu kayak gini nih lo sama gue nih. Gak tau kayak gini apa email-emailan ya, gak tahu. Ya keras ya. Iya itu gila sih itunya semaunya sendiri. Semaunya sendiri gitu emang gitu. Enggak, gue bayangin yang film aja harus seperti itu, apalagi yang game yang proyek yang bener-bener besar gitu sampai. Iya. Tapi itu perkembangannya gimana nanti ke depannya? Bakal ada update lagi atau ada gimana? Kalau gue lihat dari YouTube, dari ceritanya orang-orang tuh di komen-komenan apa ini kan sekarang udah di patch 1.06. Yeah. Nanti 1.07 ini ada DLC, mungkin New Game Plus mungkin atau third person yang diperkirakan 2 minggu dari tanggal 1 kemarin. Tapi belum jelas sudah pasti belum ya. Di Januari dan Februari ini update besar-besaran, lu siapin 100 GB pokoknya. Intinya gitu. DLC soalnya, bukan update doang loh, se-DLC-nya. Yes. Gratis. Gak bayar apa-apa. Iya gratis. Siapin aja dulu. Iya gratis, tapi kan lo yang koneksinya yang kayak kita cerita kemarin gimana kan? Makanya gue udah berani ngomong siapin 100 GB. Jadi game itu ya kisaran 200 lah. Ini besar-besaran nih. Lo main game gak seberapa, update mulu dari kemarin. Update mulu. Gue kan pernah ngomong sama lu, gue update 1.05 ya. Yeah. 2 hari kemudian 1.06. Yang ukurannya 17. Enak banget kalau ngasih ukuran. Jadi lo update-nya lo mainnya nggak seberapa tapi update. Malah nggak gua mainin, tunggu sampai patch habis gitu baru gua mainin paling nanti. Bener-bener apa ya? Itu nggak bisa ya lo misalnya gini, katakanlah lo setiap 1 bulan lo ngeluarin update patch DLC dan semacamnya itu, lo tunggu aja 1 tahun habis itu lo download semua gitu, bisa nggak? Ya bisa sih, tapi kan bukan kita misalnya 1.2 ya belum download, lo mau lompat ke 1.10 ya, berapa? Gitu gitu. Gak bisa, harus berurutan. Tetep aja malah tambah banyak bareng tuh. Berarti menurut gue gini, yang punya Cyberpunk PS4 lo bakal habis setengah memorinya cuman buat Cyberpunk doang. Iya, cuman kalau orang yang pakai PC, dari pengalaman mereka main tuh aman. Soalnya kan PC kan bisa diutak-utak kayak gimana sih ya. Aman, FPS-nya aman, semuanya aman. Iya. Memang Cyberpunk memang berhasil di PC sih, di Steam kemana aja ratingnya bagus. Maksudnya ya kayak 7, 9 mix ya. Iya, makanya gue berani ngomong, gue di sisi lain benci, di sisi lain seneng gitu. Cuman ya sedep-sedep manis. Iya, sedep-sedep manis. Ini balik ke game lagi. Lanjut. The Medium. Oke. The Medium horror besutannya ada Blappers Team yang dulunya itu lupa nih gua. Tadi dia di 2019 udah pernah ngeluarin game itu namanya judulnya Blair Witch. The Blair Witch Project. Blair Witch ya judul gamenya. Itu film perasaan kalau Blair Witch. Ya gua enggak tahu itu. Enggak tahu ya. Intinya gini game horror.
right? Game horror. Yes. Tapi kayak kata lu tadi apa mirip Silent Hill? Silent Hill, Resident Evil. Terus lo bilang tadi Control, The Dark Picture, modelnya Man of Medan, Little Hope, gitu-gitu. Yes. Dari trailer gue udah nonton. Gimana? Gue ingin no comment. Belum bisa komen ya, soalnya gini. Sebenarnya konsep-konsep seperti Silent Hill yang gameplaynya seperti kan di trailer itu kan ada gambar gameplaynya yang lo jalan-jalan gitu dan semacamnya. Kayaknya untuk di 2000 maksudnya di PS5 ini kayaknya nasibnya bakal kayak Man of Medan. Nasibnya bakal gitu. Maksudnya gini, kayak orang tuh nggak bener-bener hype, harus download. Cuman hanya sekedar, wah ini nge-hype dikit nih, download, main, udah. Gitu aja. Bukan dead game loh ya. Iya, bukan dead game. Hanya sekedar pengen tahu. Gitu. Udah. Ya, tadi makanya itu di Indozone kan gue tadi liat di IG tuh baru sebelum ke rumah lu tuh. Yeah. Itu ada orang yang udah ini ketika di Indozone nih enggak tahu sumbernya dari mana ya. Gue ngeliat dari dia, itu ada yang udah kayak yakin ini bakal jadi game salah satu game horror yang bagus. Iya. Lu kan belum nangkep kan? Yes. Terus dirinya pencinta horror belum nangkep bakal bagus apa enggak. Iya. Ya sebenarnya gue nggak bilang itu jelek. Hati-hati jangan nge-hype dulu ya Pak. Hanya no comment. Hati-hati jangan nge-hype dulu pokoknya. Netral aja. Ikutin dulu santai, aja. Okay. Kalem. Let's go. Terus apa lagi? Medium. Hitman 3. Nih kalau Hitman ini spesialisnya paling. Gue nggak spesialis, gue hanya gini aja. Senang aja ya. Hitman yang 1, 2 gue udah main. Dan by the way gue bukan tipikal gamer yang suka stalking. Jadi lo di situ bukan hanya stalking, bukan hanya stealth, tapi di situ lo harus kreatif gimana caranya lo menciptakan stealth lo sendiri. Gue nggak suka strategi ya. Strategi. Kalau beda sama kayak Batman kan linear stealth, jadi kan maksudnya lo jelas, ini yang lo bunuh. Kadang Hitman tuh lo nggak tahu siapa yang lo bunuh gitu. Lo berada di kerumunan, lo memanfaatkan apa aja, pisau, pisang, lo nyamar jeruk, gitu ya. Iya, nyamar jadi apa aja. Lo bisa jadi koki, lo bisa jadi satpam. Gue nggak terlalu suka game seperti itu. Kalau lo sendiri gimana? Biasa sih netral sih. Lu kan dulu pernah main yang Hitman 2. Pernah main stealth aja sih. Gue emang kalau main game stealth gitu rada seneng. Makanya gue main game Sniper Elite. Kan snipernya diem-diem. Iya gitu. Seneng gue main semua sampai 4. Itu keren. Sniper Elite tuh. Dan by the way ini gini, kalau buat lo Hitman ini memang fokus ke cerita apa hanya ke gameplay aja? Kalau ketiga nih kayaknya ke cerita ya. Kalau lihat dari trailernya yang sinematik tuh kan ada lagi kemarin baru tuh. Itu kayaknya ke cerita itu. Dan kalau yang kedua satu kemarin, 2 sama 1? Kayaknya sih buat Evan aja kalau kalau gua nih nggak tahu lo fokus ke ceritanya apa enggak. Mereka basically yang gue dari main Hitman Blood Money terus Absolution itu mereka memang kayaknya ceritanya cuma sekedar misalnya bosnya gue nggak suka sama orang itu. Dia kayak pembunuh bayaran yang dibayar gitu. Kamu harus bunuh dia, udah gitu aja. Iya kayak gitu kan anggapnya orang awam. Nggak ada cerita maksudnya kayak misalnya Hitman-nya kenapa dia bisa jadi gitu, mungkin keluarganya gimana. Asal muasalnya gitu. Semuanya nggak ada. Jadi gue rasa emang gameplay aja sih. Gak tau kalau yang ketiga mungkin mau diceritain. Soalnya di trailernya ini kayak ada ceritanya gitu. Paling ditekankan di situ tuh biar berbeda inovasinya kan di cerita sekarang. Kalau Hitman itu gue rasa memang akan trilogi. Ini memang udah infonya udah dari lama banget waktu Hitman 2 keluar. Udah banyak podcaster gaming bilang kalau Hitman ini bakal jadi trilogi 1 2 3. Iya, makanya 3 ini. Iya, 3 keluar. Kotanya kayak Cyberpunk gitu yang warna-warna ungu gitu. Iya. Oke. Ini ada rumor lagi si Battlefield katanya model gitu nih nanti 6. Aduh, kenapa sih pada ngambil tema-tema gitu semua? Kali aja kita mendekati zaman itu. Soalnya kan Jakarta lu lihat sendiri gitu modelnya. Yes, hampir kan? Hampir, almost. Hampir. Ya. Sorry gangguan nih. Ya, gue nggak tahu nih kenapa laptop gue bisa jadi kayak gini. Ini baru-baru aja ya? Iya, baru-baru aja. Baru ini apa kemarin? 3 hari yang lalu. Ini gara-gara gue kemarin kan ceritanya lagi ngapusin file-file yang gue rasa agak sampah tuh di file. Gak tau mungkin karena nge-lag apa gimana. Jadi tadi game itu udah gitu-gitu terus. Iya, kalau game apa lagi berikutnya? Gini ya, kalau lu ngomong game di tahun 2021 ini belum banyak ya. Soalnya kayak E3 belum tahu nih ada apa enggak nih lagi. Kemarin kan sempat batal yang 2020. 20 enggak ada kan? Iya, enggak ada. Sekarang gini sih kayak Sony sih, developer game tuh rata-rata kayak misalnya Ubisoft itu malah dia bikinin E3-nya sendiri gitu buat studio mereka sendiri rata-rata. PS punya sendiri. Ya, kemarin Resident Evil juga sendiri. Sendiri. Sekarang gitu modelnya. Enggak bareng-bareng lagi. Live streaming di YouTube gitu-gitu. Enggak bareng-bareng kayak dulu lagi. Soalnya ya lebih efektif lah. Orang pengennya misalnya
taunya game eksklusif doang di sini. Jadi nggak usah nungguin game yang mereka nggak seneng gitu kan. Tapi itu kan jadinya nggak adil, Bil. Masalah gini, katakanlah gini, fanboynya Resident Evil banyak gitu. Ya udah orang jadi Resident Evil, tapi ini jadinya kan developer yang lain jadi gimana ya? Gue kayak terlalu ngotak-ngotak gitu loh. Iya, kalau yang gede aman ya. Kalau kayak indie, yang indie ikut kan siapa, dia harus ikut siapa gitu kan. Iya sih, gitu. sebenarnya di sisi lain kayak gitu. Di sisi lain juga lebih fokus jelasin. Misalnya Capcom project kan nanti gini. Kan lebih enak kan dicernanya. Tapi studio indie ini siapa yang menaungi mereka kan? Kecil. Dibikin sendiri udah. Gak tahu ini karena di pandemi doang apa nanti balik lagi tuh ada. Yeah. Semoga sih balik lagi sih harapan gua. Gua rasa insya Allah lu lebih enak streaming di satu channel gitu loh. Gak usah pindah-pindah ntar ke Ubisoft, ntar ke ini. Iya kalau harinya beda-beda, kalau tiba-tiba bareng menonton yang mana nih? Mata kanan itu yang gue pikirin tadi loh. Misalnya gini, katakanlah dalam satu hari Ubisoft, Capcom, CD Projekt Red, macam-macam itu streaming di waktu yang sama. Iya. Ini nonton yang mana? Kelepekan. Kalau di E3 kan enak dirangkum ya jadi satu. Jadi usah ini. Nah, gue rasa bagusnya gini sih, kayak tetap E3 ada cuman online gitu aja. Online kan bisa ya? Iya, kayak Game Award kemarin. Iya. Online gitu aja bisa. Dari segala studio. Ya. Gue nggak tahu kenapa E3 bisa nggak tahu ya kalau itu sampai kayak gitu. Mungkin ada konsep lagi mungkin. Iya, maybe gitu. Maksimum memori apa tuh tadi? Tapi udah masih ngerekam. Masih ngerekam. Ya. Biasanya dia ganti gitu. Jadi misalnya udah ngerekam udah 4 GB lebih, dia ganti memori. Itu aja. Mas, gini kayaknya ini sorry guys sebelumnya kayaknya akan banyak problem. Tadi gue ngalah ngiranya nih podcast apa nih nyebutnya ya? Apa ya? Podcast ya nyebutnya. Ya, gue ngiranya bakal sejam ke bawah nih pas 1 jam setengah udahan. Iya. Soalnya kan yang dibahas game dikit ya kayaknya. Gitu. Malah jadi 1 jam setengah. 1 jam setengah, oke. Gak nyadar juga gue. Karena banyak banget kita belok kemana-mana dari tadi. Gitu loh Bil. Kenapa gue lebih suka podcast daripada gue bikin konten-konten YouTube seperti biasanya? Karena gue di sini tuh bisa ngomong banyak banget. Iya, lu gitu. bisa sharing gitu ya. Dan effort gue dalam mengedit ini gue karena orangnya juga agak sedikit pemalas ya. Effort gue untuk edit juga nggak terlalu banyak gitu. Gue cuman di ruangan gini ngobrol banyak, lu nge-vlog, efek gitu. gini, transisi kan lu udah pernah efek, tuh. Efek meme dan semacamnya itu kan ya itu. Terus kalau nge-vlog juga orang banyak ya udahnya. Oke, ini agak nyamping dikit ya. Oke, gue rasa lu udah cukup. Udah segitu dulu aja game emang. Kasian. Emang info game memang masih belum terlalu aneh ya, belum soalnya kan masih gini juga ya. Ini diperpanjang lagi nih. Ya. Kayak Resident Evil Village yang 8 tadi ya, sementara itu yang gue bisa bocorin kayak harganya segitu, kira-kira segitu. Oke. Kita tentang musik. Oke. Musik news. Ya. Ini yang musik yang gue maksud di sini adalah musik soundtrack. Game. Oke. Lo kemarin bilang kalau The Last of Us 2 adalah soundtrack terbaik di antara serial The Last of Us lainnya. Oke. Lo yang bisa menilai seperti itu dari gimana? Maksudnya kayak musiknya menurut lo komposisinya pas dengan suasananya atau gua nggak tahu genrenya gimana ya. Ya. Lagu maksudnya dia tuh kayak naruhnya pas gitu. Misalnya lu tegang dikejar gini. Itu lagunya berubah jadi tegang. Nanti kalau udah lu ngerasa aman, dia jadi balik kayak pelan gitu suaranya jadi relax lagi biar lu nggak kebawa gitu lah. Iya. Sebenarnya kan musik itu kalau dulu kan buat teman aja gitu biar game rame. Kalau sekarang ini kayak berinteraksi sama mendukung suasana dari game. Iya, jadinya lu kebawa gitu kan. Misalnya masa gini lu dikejar sama setan gitu lagunya lagu sirkus kan. Soalnya kayak bagus emang. Iya bagus. Dan kalau gue nangkapnya sekarang emang gitu sih. Sekarang musik itu bukan sesuatu yang kayak misalnya lo hanya sebagai dengerin doang. Itu juga bisa mendukung cuma buat lewat gitu di game ya. Iya, sequence. Makanya gue agak kecewa sama Doom. Doom apa nih? Eternal. Yes. Tadi sore gue baru lihat ini nih. Apa? Gameplay lawan bosnya doang. Oh, oke. Iya. Jadi gini, untuk lo yang belum tahu Doom Eternal itu gue belum main penuh ya. Gue cuman main sedikit aja yang bagian depan. Di Doom 2016 mereka mengangkat model musik heavy metal yang dimana itu mendukung karena kan temanya setan-setan gitu, neraka dan macamnya. Yang sekarang mungkin mereka pengen inovasi baru ya, terus jadi musiknya elektronik, dubstep itu semacamnya gitu. Kalau orang komen-komen mirip Cyberpunk gak sih lagu-lagunya? Yes, sedikit. Lebih ngarah ke Devil May Cry, Ninja Theory. Yes. Jadi disco. Tapi maksud gue gini loh. Devil May Cry itu kan kalau gue bilang mereka ada aspek manusianya ya. Jadi kayak gitu nanti cocok. Ini kan lo selama perjalanan lo bertemu iblis, devil dan monster besar. Terus gitu. lagunya ada logo satanis, ada logo bintang pentagram gitu. Terus lagunya what the fuck. Gue mikirnya jadi oh my god kayak gini kan jadi aneh gitu. Berarti mending pertahankan lagu yang di lama-lamanya itu ya? Heavy metal untuk Doom itu bagus. Jadi kayak ada juga
bagian tertentu yang lu cuma didengerin suara lu atau suara noise yang kayak suara TV yang nying gitu-gitu. Itu tuh mengganggu lo sebenarnya. Itu cuman lo bilangnya sederhana, ini cuman denger-dengeran doang itu, tapi itu mengganggu gitu. Banyak yang ganggu. Jadi nggak fokus itu ya. Nggak fokus gitu. Jadi ya kayak lo bilang tadi, The Last of Us di bagian tertentu santai lagunya kalem. Iya, bisa kayak gitu loh. Gitu, kayak gitu. Terus The Last of Us musiknya gitu cyberpunk. Iya, musik gua akun bagus-bagus sih cyberpunk sih. Oke. Musiknya bagus banget. Lu bayangin pas gua ngelawan apa tuh? Yang di kan lu yang udah main ngerti tuh yang di jalan tol dikejar tuh. Gua sampai gak nembak mah dengerin musiknya itu. Oke. Iya, gue taruh sih, gue dengerin kok enakan ininya, enakan musiknya. Jadi gitu. mereka menang di soundtrack kalau gue rasa. Soundtracknya bagus-bagus, cyberpunk beneran. Berarti kalau buat gue Last of Us tuh memang benar-benar hebat ya. Dia bikin soundtrack yang bagus yang tidak merusak konsentrasi dia terhadap sebuah game. Jadi gitu dia ngepasin gini, misalnya pas tegang baru suaranya gini cepet. Temponya cepet. Nanti kalau lu udah ngerasa aman, posisi jagoan ini aman, tuh lagunya jadi relax. Jadi gak tegang terus. Gitu. Kan tadi kan kayak ada yang Red Dead Redemption, kita terlalu fokus sama gameplay, musiknya kita nggak. Iya, soalnya Evan emang soalnya RDR bagus, ngarah ke Evan. Legion. Watch Dogs Legion itu kemarin dia di trailer yang gue fokus satu soundtrack. Dia pakai soundtrack yang dipakai di John Wick. Le Castlevania namanya. Iya. Terus kayak apa? Gue tadi pengen bahas tentang soundtracknya yang lo suka main itu Assassin's Creed. Sebelumnya Syndicate yes. Itu gue ingat waktu awal rilis trailernya itu Syndicate soundtracknya juga bagus itu. Itu lagunya ini Noel Gallagher. Ya, Noel Gallagher. Lu tahu Liam Gallagher kan? Iya, tahu. Jadi Noel Gallagher lagunya personalnya itu. Oasis itu waktu itu. Pecahan. Iya, makanya kok gue langsung ini kayak gue tahu denger suaranya di mana gitu kan. Yes. Maksud gue jadi sebenarnya yang Syndicate itu Assassin's Creed bagus soundtracknya gue rasa. Gue nggak tahu yang Odyssey, yang Origin nggak tahu gimana. Iya nggak tahu, soalnya kalau yang Odyssey gitu di sekitar musik gitu kan band-band itu zaman dulu belum ada gitu kan. Dan musiknya Mesir gitu kan. Iya itu si Syndicate-nya gila sih. Itu jagoan assassin paling ura itu kayak. Kalau yang gue paling suka Unity soundtracknya bagus itu. Bagus. Yang pokoknya yang itu sebenarnya lagu lama dinyanyiin ulang. Lagu lama itu dinyanyiin ulang jadi lebih dramatis ya. Iya. Lagu dulu itu kalau gue anggap lagu dulu kalau misalnya di remake dimasukin game dibawainnya kalem, jadi sadis. Jadi kemarin kan lagunya AHA itu kan buat happy gitu ya, seneng-seneng ya ketemu cewek gitu kan. Tapi dinyanyiin ulang dengan yang kalem, itu kayak menggambarkan kotanya hancur udah nggak, gitu. Lagu-lagu dulu tuh kalau misalnya dinyanyiin ulang dikalemin, ngeri jadinya. Lebih tepatnya kayak di ngerubah vibe-nya, mungkin ada dasarnya diganti gitu. Iya jadi apa ya? Jadi merinding. Iya merinding. Lu ketahui SpongeBob yang baru yang ada John Wick, ada Keanu Reeves kan terakhirnya pakai lagu itu juga. Yes. Lagunya AHA itu kan. Nah itu maksud gue yang gitu loh, judulnya apa lupa gue. Itu benar-benar membawa ya suasana. Penting itu soundtrack. Gue tadi sempat nyindir tentang Resident Evil 7 ya. Itu soundtrack yang menurut gue itu soundtrack terbaik. Karena gini, lo nggak tahu, lo udah dengerin belum yang lagunya yang di trailernya itu lah? Go Tell on Road. Gila. Gue dulu cepet gue download. Dan itu di efek lo itu, yang Everybody's and ini Dead itu, iya. Deadnya tuh ada efek, gitu. Gue merinding. Apalagi kan dulu kan gambarnya yang nggak ada suara teriakan-teriak. Iya gitu. Sebenarnya kan bisa aja itu kan lagu dulunya emang udah ada buat happy. Gara-gara di remake lagunya jadi iya. Itu gila ngaruhnya. Itu baru trailer gue udah ngerasain gila merinding banget gitu. Gue memang waktu main game nggak seras. Tapi di 7 ini belum ada ya. Di 7 yang kayak lagu yang ada vokal gitu belum ada ya di 7 ya. Di 7 silent sih. Silent masih instrumen doang gitu. Yes, instrumen. Belum ada yang kayak maksudnya nggak seagresif kayak tadi Cyberpunk apa tadi Legion gitu, nggak seagresif itu. Itu cuman sama lo main game tuh lo kalem aja, nggak ada. Ya cuman ini cuma berisik suara piring, suara gitu kayak horor-horor gitu lah ya. Cuman vibe horor gitu aja, nggak ada yang. Soalnya kalau horor dikasih musik itu jadi nggak horor, sunyi kan rata-rata. Coba lo bayar lagi ada lagunya ya. Tiba-tiba ada suara ketik Rex pasti kan. Kan lucu gitu. Aku bukan boneka lagi mainin jadi nggak seru. Tadi gue ada Resident Evil 7 ya. Resident Evil 8 nih gue soundtrack belum ada yang ini bagus ini. Enggak yang trailernya gue. Trailernya ya, lagu trailer. Damn, soundtracknya. Horizon Zero Dawn hilang juga tuh kayak God of War sama. Soundtracknya bagus. Subhanallah. Oke. Gue langsung jatuh cinta. Sebenarnya dulu kan gue nggak seneng tuh. Bukan nggak seneng, nggak pengen tahu gitu udah modelnya sama Horizon ini.
Gue nyetel YouTube siapa sih? Itu dia naruh dikit tuh lagunya Horizon ini. Yeah. Gue nyari tahu pakai apa? Shazam. Nyari tahu. Ditunjukin tuh soundtracknya Horizon. Gue setel trailernya langsung. Anjir. Gue dari itu bisa mempengaruhi kayak gitu loh soundtrack. Jadi orang nggak pengen tahu. Jadi pengen tahu gara-gara lagunya sadis kan lagunya. Bisa cerita gitu lagu itu. Iya. Jadi kalau lo yang bilang game itu cuma sekedar lo main game itu it's wrong man. Iya. Bisa mempengaruhi lo lagu itu. Telinga, mata, koordinasi tangan tuh benar-benar kena semua itu. Makanya cerdas. Kalau gitu. Orang pemikirannya main game jadi goblok, lo main apa dulu gitu. Kalau misalnya game gak ada pintu gitu ya gak tahu lo main makan. Bahkan gue baru nyadar sekarang gini, lo game klasik kayak Tetris gitu, itu soundtracknya meskipun suaranya 8 bit itu bagus bener. Itu kena apa? Ke psikologis kita tuh ngena bahwa ini tuh game challenge yang butuh waktu gitu semacamnya kan soundtracknya itu soundtracknya lo pasti tahu yang suka main Tetris itu Pac-Man gitu semacamnya. Kemarin ada Tetris yang itu sampai gua download lagunya karena menurut gua itu bagus EDM-nya. Jadi EDM sekarang Tetris lagunya. Tetris yang 2000. Ini keluar baru ya kalau nggak salah ya di PS4-nya juga keluar. Ada yang baru di PS4 dan harganya masih mahal loh sekarang. Udah tapi game lama, jatuhnya game lama. Enggak, lo bayangin nggak Tetris yang dari zaman dulu masih diangkat dengan grafis yang bagus pastinya. Bagus. Jadi aurora gitu ya, ada efek-efeknya. Gitu. Bagus. Lagunya EDM gitu. Wih, itu yang gue sebut game of the year tuh harusnya kayak gitu yang nggak bakal dead sampai kapanpun nggak bakal. Iya, nggak bakal dead. Terus orang itu kan game-nya tujuannya refreshing di awal ya. Kalau sekarang kan game rata-rata jadi kayak film. Yes. Yes, itu sebenarnya ada salah satu kekhawatiran gue terhadap perkembangan game yang berikutnya karena mereka kayaknya semuanya nggak benar-benar ke arah gameplay. Gameplaynya kayak dikesampingkan. Semuanya all about cerita, about story. Makanya tadi kan vibe-nya, suaranya dibikin gimana lagu-lagunya gitu. Kadang ada yang gameplaynya bagus, story-nya disampingin. Ya, ada gitu. yang tapi kebanyakan kalau gameplay sekarang memang benar-benar story sih. Makanya Hideo Kojima tuh ngomong kalau semua game suatu saat akan menjadi live action. Mungkin. Soalnya rata-rata gitu kan game sekarang. Hideo Kojima itu Bapak Kojima yang ngomong. The father of game. Iya itu perancang game. Buset gue ngefans dari dulu emang dari zamannya Metal Gear Solid. Terus jadi Survive sekarang hancur itu bukan Hideo Kojima lagi yang kita belok lagi agak ke game nih. Metal Gear Survive menurut gue dulu gue hype sama itu. Soalnya dia pakai konsep zombie dan semacam survival. Gak zombie goblok. Zombinya goblok dan juga zombinya enggak jelaskan palanya kayak cuman kayak lilin gitu kepalanya. Palanya kayak Siren Head. Iya, Siren Head. Iya, gitu. Lurus gitu nyala. Terus goblok gitu loh. Lu kan gue senengnya apa dia bikin ini. Dulu gue enggak hype gara-gara dia bangun markas ya. Iya. Gue kebayang Attack on Titan tuh. Iya. Kebangun markas biar kuat beringas kan zombinya. Itu goblok. Ngapain gue bangun bagus? Zombinya katanya radarnya biasa aja sih. Katanya maksudnya kayak aware zombinya terhadap kitanya biasa aja. Iya, gitu. Kadang papasan itu bodo amat zombinya. Gitu. Langsung dead game gak lama, bentar doang itu. Udah. Itu memang proyek yang paling nggak berhasil buat gue dari Kojima. Tapi selanjutnya udah lumayan bagus. Dan itu udah dipegang Kojima loh. Diakuisisi udah itu posisinya. Konami. Jadi Kojima itu keluar kan. Gak tahu keluar, keluarin. Nah itu diakuisisi proyekan Metal Gear Solid itu karena diakuisisi diganti jadi Metal Gear Survive. Mentang-mentang ada S ya belakangnya ya. Iya. Maksa Metal Gear. Itu bukan Kojima yang megang udahan. Gue dulu mikirnya gue ya Kojima itu yang megang karena Kojima gimana pun dia pakai bikin game pasti bagus. Iya. Sampai Survive keluar gue mikir what? Ini kenapa jadi kayak game murah? Itu kayak game Android ya sih kalau gue pikir. Lo tau game Android yang lo bikin misalnya lo Live Alive apa? Model gitu lah. Live Alive bukan yang ada di HP tuh yang zombie bikin rumah gitu-gitu. Zombie itu bikin rumah terus membangun gitu. Ya intinya gitulah. Live After. Lo bikin turret apa macam-macam gitu. Enggak kalau dulu kan yang terkenal itu Death Trigger dulu, zaman dulu yang model-model gitu. Tapi Death Trigger enggak bangun, Deng. Ya Live After gitu lah. Live After gitu yang survive ini. Tapi kok goblok zombie lebih goblok dari Live After. Udah nggak paham lagi udah sampai situ kayaknya maksa ya. Kesannya maksa harusnya udah di MGS 5 itu ya. MGS 5. Kan 2 part kan? Yes. Oke guys, kita udah ngomong banyak. Iya, banyak banget. Ngomong banyak banget. Udah 1 jam lebih. Mau 2 jam udah liatin 2 jam, 1 jam 56 menit ya? Iya. Oke. Dan ini PC gue udah bolak-balik banyak trouble. Oke, kita akhiri dulu sesi segmen pertama. Kita bisa dengerin musik dulu sambil istirahat dulu apa gimana pemirsa. Gua mulut berbusa udah. Oke, lanjut kita play lagu aja. Let's go.